Mertua sebut pengantin wanita gembel di tengah acara pernikahan. Semua syok saat identitasnya diungkap. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Astika memejamkan mata, membiarkan angin senja membelai wajahnya. Udara dari balkon kecil apartemennya di lantai 4 terasa sejuk, membawa serta aroma masakan dari warung di bawah. Di tangan kanannya, ia menggenggam selembar undangan pernikahan yang mewah, kertasnya tebal, dengan ukiran emas yang berkilauan. Sebuah kontras yang mencolok dengan pakaiannya sore itu, blus katun yang sudah agak usang dan rok sepan hitam yang selalu ia kenakan untuk bekerja. Undangan itu bertuliskan, Devan Hardinata dan Astika Paramita. Nama Devan adalah nama yang terbuat dari emas di kota ini. Putra tunggal dari Tuan Wirawan Hardinata, pemilik konglomerasi properti Hardinata Group. Sementara Astika Paramita, ia hanya Astika. Seorang gadis yatim piatu yang dibesarkan di panti asuhan, dengan pekerjaan harian merawat lansia di panti jompo, dan sesekali menjadi guru privat paruh waktu untuk membiayai kebutuhan hidupnya yang sederhana. Jarak antara mereka terbentang seperti jurang yang dalam. Ia membuka mata, menatap ke arah matahari yang mulai tenggelam, mewarnai langit dengan palet oranye dan ungu. Indah, tetapi juga menyeratkan perpisahan. Masih di sini. Suara bariton yang hangat memecah lamunannya. Devan berdiri di ambang pintu balkon. Kemeja linen putihnya yang mahal tampak kasual, tetapi memancarkan aura kemapanan yang tak bisa disembunyikan. Ia mendekat, tangannya dengan lembut meraih tangan Astika yang menggenggam undangan. Aku takut, Devan, bisik Astika, tanpa memandang wajah tunangannya. Undangan ini, seperti tiket masuk ke dunia yang bukan milikku. Aku merasa seperti Cinderella, tapi jam sudah menunjukkan pukul 12. Devan terkekeh pelan, membalikkan tubuh Astika agar menghadapnya. Kalau begitu, aku akan mematahkan jam itu. Tidak ada yang akan berakhir pukul 12. Sayang, kita baru akan memulainya. Mata Devan adalah jangkar yang menenangkan di tengah badai keraguan Astika. Matanya selalu tulus, tidak pernah menilai. Devan telah jatuh cinta pada Astika sejak mereka bertemu 3 tahun lalu di panti jompo, tempat Devan sedang melakukan kegiatan sosial. Devan jatuh hati pada kesederhanaan dan ketulusan Astika yang bagai oasis di tengah gurun fatamorgana harta dan kepalsuan yang mengelilingi hidupnya. Tapi, ibumu. Astika menggigit bibir. Aku tahu, Nyonya Maya membenciku. Dia tidak menganggapku ada. Dia melihatku sebagai noda di jas mahal keluarganya. Devan menarik napas panjang. Nama ibunya selalu menjadi awan kelabu di langit cerah hubungan mereka. Nyonya Maya Hardinata adalah perwujudan kesombongan yang elegan. Bagi Nyonya Maya, pernikahan adalah transaksi bisnis, sebuah aliansi antar keluarga. Astika, dengan latar belakang yang nyaris tidak ada, adalah penghinaan bagi status sosial mereka. Aku tidak peduli apa kata ibu, Astika, ujar Devan, suaranya tegas, meyakinkan. Kamu satu-satunya takdirku. Jangan biarkan ucapan pahitnya meracuni hatimu. Cintaku padamu lebih kuat dari semua perbedaan mereka. Astika membiarkan dirinya ditarik ke dalam pelukan Devan. Pelukan itu adalah satu-satunya tempat ia merasa aman dari sorot mata dunia yang menghakiminya. Keesokan harinya, kecemasan Astika menjadi kenyataan. Mereka harus mengunjungi butik gaun pengantin termewah di kota, atas paksaan Nyonya Maya. Ruangan itu didominasi oleh gaun-gaun bertahtakan kristal dan mutiara. Harganya bahkan mungkin setara dengan gaji Astika selama 10 tahun. Pilih yang ini, Astika, perintah Nyonya Maya, menunjuk sebuah gaun bal gaun yang menjulang tinggi, penuh sulaman emas. Astika menggeleng pelan. Maaf, Bu. Saya sudah memilih yang ini. Astika menunjuk sebuah gaun putih polos, model A-line yang anggun tanpa banyak hiasan.
Gaun itu terasa lebih dirinya. Nyonya Maya menoleh, matanya menyipit, seperti elang yang melihat mangsa yang tak pantas. Ia mendekat, memindai Astika dari ujung kaki hingga kepala. Kau pikir ini acara syukuran panti asuhan, nak? Atau kau mau menghadiri pesta amal anak jalanan? Tanya Nyonya Maya sinis, suaranya diperlambat, penuh penekanan, membuat pegawai butik di sekitar mereka menunduk malu. Pilihanmu ini sungguh memalukan. Astika merasakan pipinya memanas. Saya hanya ingin tampil sederhana, Bu. Gaun ini sudah sangat indah. Nyonya Maya mendesis. Tawa kecilnya terdengar meremehkan. Sederhana, katamu? Jujurlah, kau hanya takut merusak gaun mahal. Lihat dirimu, Astika. Latar belakangmu sudah terlalu jauh di bawah kami. Jangan buat keluarga kami semakin malu dengan penampilan gembel MU itu. Pilih yang kuserahkan tadi, dan jangan banyak membantah. Devan yang sedari tadi diam, maju selangkah. Bu, hentikan. Astika akan memilih gaun yang membuatnya nyaman. Kau diam, Devan, potong Nyonya Maya tajam. Kau sudah cukup membuatku malu dengan memilih gadis ini. Jangan kau tambahkan aib lagi. Lihat betapa tidak tahu dirinya dia. Dia seperti gulma yang berusaha tumbuh di taman mawar terbaik. Nyonya Maya lalu berbalik, meninggalkan butik dengan anggun, seolah tidak terjadi apa-apa, meninggalkan Astika dalam kehancuran. Astika hanya bisa menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia merasa dirinya benar-benar kecil dan tidak berarti di hadapan kekuasaan dan kekayaan yang dimiliki oleh keluarga Hardinata. Ini hanyalah babak awal, pikir Astika. Dan ia sudah merasa tercekik. Maafkan ibu, bisik Devan sambil memeluk Astika erat, tepat di depan gaun yang baru saja ia pilih. Pilihanmu sempurna. Itu mencerminkan jiwamu yang murni, tanpa kepalsuan. Kita akan tetap mengambil yang ini. Aku takut, Devan, ulang Astika, suaranya bergetar. Aku tidak yakin aku bisa bertahan dalam tekanan ini. Devan melepaskan pelukan. Ia menangkup wajah Astika dengan kedua telapak tangannya. Dengar baik-baik, Astika. Pernikahan ini bukan tentang gaun, bukan tentang gedung, bukan tentang ibu. Ini tentang kita. Kita sudah berjanji di bawah langit senja. Aku, Devan Hardinata, memilihmu. Paham? Astika mengangguk, mencoba menguatkan hatinya. Ia tahu, di balik semua kemewahan yang ditawarkan Devan, ada ketulusan yang tak ternilai harganya. Devan adalah kompas yang menuntunnya di tengah badai cemoohan. Malam harinya, di apartemen kecilnya, Astika membuka sebuah kotak kayu tua. Itu adalah warisan satu-satunya dari panti asuhan. Selalu ia bawa kemanapun ia pindah. Di dalamnya, ada surat usang dan liontin perak berbentuk hati yang terbelah dua yang selalu ia simpan. Ia tidak tahu siapa orang tuanya, dan liontin ini adalah satu-satunya petunjuk. Ia ingat pesan pengurus panti. Simpan ini, Astika. Suatu saat, ini akan membantumu menemukan siapa dirimu. Ia meraih liontin itu, memainkannya di antara jari-jarinya. Liontin itu terasa dingin, tetapi ada rasa hangat yang aneh setiap kali ia menyentuhnya. Liontin ini, gumam Astika pada dirinya sendiri. Apakah ini benar-benar penting? Atau hanya kenangan usang? Saat ia memejamkan mata, bayangan Nyonya Maya kembali muncul, dengan ucapan pedasnya, gembel. Astika menyingkirkan semua keraguan itu. Ia tahu, ia harus kuat, bukan hanya untuk Devan, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Pernikahan ini adalah awal. Sebuah janji yang harus ia jaga. Meskipun ia harus melewati lautan api cemoohan mertuanya sendiri. Ia harus siap menghadapi apapun yang akan terjadi di babak-babak selanjutnya dari kehidupannya yang baru. Dan mungkin, liontin ini akan menjadi kuncinya. Ia memutuskan untuk mengunjungi panti asuhan keesokan harinya, untuk mencari tahu lebih banyak tentang liontin dan masa lalunya, tanpa menyadari bahwa pergerakannya telah diamati oleh sepasang mata misterius sejak ia keluar dari butik. Mata milik Pak Adrian, seorang pria yang akan mengubah segalanya. Pak Adrian memperhatikan Astika dari kejauhan,
dengan tatapan penuh kepedihan, seolah melihat bayangan masa lalu yang menyakitkan pada sosok Astika, yang bagi Nyonya Maya adalah gembel. Pak Adrian tahu, waktunya untuk berbicara hampir tiba. Waktu untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi selama puluhan tahun. Dan semua itu akan meledak di hari pernikahan. Pagi itu, udara di apartemen kecil Astika terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena suhu, tetapi karena bayangan Nyonya Maya yang semalam menguasai ruang hatinya. Astika menatap pantulan dirinya di cermin, mencoba mencari sisa-sisa semangat yang tersisa setelah penghinaan di butik kemarin. Ia tahu, Nyonya Maya tidak hanya menghina gaunnya, tetapi seluruh keberadaannya. Devan adalah satu-satunya tali tambat yang membuatnya tidak tenggelam. Astika menarik napas dalam. Ia harus fokus pada apa yang bisa ia kendalikan, cintanya dan janjinya pada Devan. Pernikahan besar yang didominasi oleh Nyonya Maya semakin mendekat. Setiap hari adalah ujian kesabaran bagi Astika. Nyonya Maya menunjuk catering termewah, mengatur daftar tamu dari kalangan elit, dan bahkan menentukan tata letak bunga yang harus diimpor dari luar negeri. Astika tidak diizinkan mengeluarkan pendapat sedikit pun. Ia hanya diminta mengangguk dan menurut, seperti patung yang dihias di altar kemewahan. "Astika, kau tidak mengerti etika sosial," ujar Nyonya Maya saat mereka rapat persiapan di Hardinata Group yang megah. "Pernikahan ini adalah simbol penyatuan dua dinasti. Meskipun kau tidak membawa dinasti apa-apa. Kau hanya perlu diam dan biarkan aku bekerja. Jangan buat masalah. Mengerti?" Astika mengangguk tanpa suara. Devan yang duduk di sampingnya, meraih tangan Astika di bawah meja, memberinya kekuatan tanpa kata. "Aku mengerti, Bu. Saya akan berusaha sebaik mungkin," jawab Astika, suaranya pelan. "Bagus." Nyonya Maya mengibaskan tangannya, seolah mengusir lalat. "Aku sudah muak dengan pembicaraan tentang sederhana dan ketulusan itu. Kita bicara tentang aset, reputasi, dan masa depan Hardinata Group. Kau hanya perlu menjadi menantu yang tidak memalukan." Devan menunggu ibunya meninggalkan ruang rapat, wajahnya mengeras menahan amarah. Begitu Nyonya Maya menghilang di balik pintu kayu mahal, Devan berbisik kepada Astika, "Jangan dengarkan dia, sayang. Dia hidup di dunia yang terbuat dari berlian, hatinya sudah lama membatu." "Aku tahu, Devan," balas Astika, matanya berkaca-kaca. "Tapi, hatiku sakit. Aku merasa tidak adil bagimu. Kau berhak mendapatkan yang lebih baik, yang setara denganmu, yang tidak dicemooh ibumu setiap saat. Astika, cintaku padamu bukanlah kalkulasi aset. Jika aku mencari yang setara, aku akan menikah dengan anak pengusaha lain. Tapi aku memilihmu. Aku memilih sebuah bintang di balik awan tebal," kata Devan sambil menggenggam kedua tangan Astika, menyalurkan kehangatan. "Yang kuminta hanya satu. Jangan pernah lepaskan ketulusanmu hanya demi diterima di dunia palsu mereka." Kata-kata Devan seperti penawar yang menenangkan. Astika menyadari bahwa ia tidak boleh kehilangan dirinya sendiri. Kekuatan mereka terletak pada kejujuran dan cinta mereka yang tidak terkontaminasi materi. Malam itu, Astika menghitung ulang tabungannya. Selain biaya hidup, ia memiliki sedikit sisa. Ia membatalkan niatnya untuk membeli pakaian baru dan mengalihkan uangnya untuk sebuah misi rahasia. Ia ingin memberikan sesuatu yang benar-benar berasal dari hatinya, sebagai janji murni yang hanya diketahui mereka berdua. Keesokan harinya, Astika mengunjungi toko perhiasan kecil di sudut pasar, jauh dari butik mewah yang dikunjungi Nyonya Maya. Setelah berputar-putar, matanya tertuju pada sebuah cincin perak tipis. Ukirannya sederhana, namun tampak kokoh. Cincin itu memancarkan aura kejujuran yang menenangkan, jauh dari gemerlap berlian yang memusingkan. "Saya ambil yang ini, Pak," kata Astika pada pemilik toko. "Anda yakin, Nona? Anda terlihat seperti calon pengantin dari keluarga terpandang. Mengapa memilih cincin sederhana ini?" tanya pemilik toko, sedikit heran. Astika tersenyum tulus. "Karena ini akan menjadi cincin pernikahan yang paling berharga di mata calon suami saya. Ini adalah janji yang tulus." Setelah cincin itu selesai diukir inisial AFD di dalamnya, Astika segera membawanya ke tempat kerjanya, panti jompo, kasih bunda,
untuk ditunjukkan kepada Ibu Siska, rekan kerjanya dan orang kepercayaan yang sudah seperti ibunya sendiri sejak ia keluar dari panti asuhan. "Lihat, Bu Siska," Astika berbisik riang, mengeluarkan kotak beludru kecil. "Ini untuk Devan. Cincin pernikahan rahasia kami." Ibu Siska, seorang wanita parubaya dengan senyum yang selalu meneduhkan, memegang cincin itu dan tersenyum haru. "Indah, nak. Sangat sederhana, tapi penuh makna. Devan pasti sangat menyukainya." "Devan tidak butuh kemewahan, Bu. Dia hanya butuh ketulusan," kata Astika. "Cincin ini adalah janji bahwa kami akan selalu ingat dari mana kami berasal, dan bahwa cinta sejati tidak bisa dibeli." Namun, rahasia kecil Astika tidak bertahan lama. 2 hari sebelum pernikahan, saat Astika lupa menyimpan kotak cincin itu di tasnya dan meninggalkannya di atas meja kerja Devan, Nyonya Maya datang tanpa pemberitahuan. Ia ingin menginspeksi barang-barang Astika, takut menantunya itu membawa barang-barang tidak berkelas ke rumah mereka. Matanya yang tajam menemukan kotak beludru itu. Ia membukanya, melihat cincin perak tipis yang berkilauan samar. "Apa-apaan ini?" Nyonya Maya mengambil cincin itu dengan ujung jarinya, seolah itu adalah benda kotor. Devan yang baru kembali dari kamar mandi, terkejut melihat ibunya memegang cincin itu. "Bu, itu bukan apa-apa." "Bukan apa-apa, katamu." Nyonya Maya tertawa terbahak-bahak, tawanya keras dan memekakan telinga, seperti dentuman genderang penghinaan. "Ini cincin murahan yang akan kau tukar di hari pernikahan kita? Astika membeli ini, kan? Astika si gembel itu." Astika, yang baru kembali dari dapur, mematung di ambang pintu. "Beraninya kau, Astika. Kau mau membuat lelucon di hari pernikahan anakku? Cincin murahan ini? Ini bahkan tidak seharga jam tangan Devan. Kau mau merusak martabat Hardinata Group." Nyonya Maya melemparkan cincin itu ke lantai marmer yang mengilap. "Simpan saja untuk souvenir. Jangan berani-berani kau pakai di hari H. Aku sudah bilang, jangan buat kami malu." Cincin itu berguling di lantai, cahayanya meredup seolah ikut merasakan kepedihan Astika. Devan mendekati ibunya, suaranya rendah dan mengancam. "Ibu, Astika tidak bermaksud begitu. Itu adalah simbol pribadi kami. Itu jauh lebih berharga daripada berlian yang ibu beli 1000 kali pun." "Omong kosong. Kau sudah tercuci otak oleh gadis miskin ini, Devan. Aku tidak akan membiarkan lelucon ini terjadi." Nyonya Maya meninggalkan ruangan dengan langkah kaki yang memantul di lantai, meninggalkan luka yang menganga di hati Astika. Astika menangis. Ia berlutut dan memungut cincin itu. Air matanya menetes membasahi perak yang dingin. "Aku minta maaf, Devan. Aku hanya ingin memberikan sesuatu yang tulus," isak Astika. Devan berlutut di sebelahnya, memeluknya dan mengambil cincin itu. "Jangan minta maaf, sayang. Kamu tidak salah. Yang salah adalah cara pandang ibu yang hanya bisa melihat harga, bukan nilai." Devan membersihkan cincin itu dengan hati-hati dan dengan lembut. Ia memasangkannya di jari manis Astika. "Ini jauh lebih berharga daripada berlian termahal. Aku akan pakai cincin ini di bawah jas pernikahan itu. Hanya kita yang tahu. Tapi, ibumu." "Kita abaikan saja, Astika," potong Devan. "Dia tidak bisa mengendalikan kita selamanya. Fokus kita hanya satu, pernikahan ini. Setelah itu, kita akan membangun dunia kita sendiri." Astika memeluk Devan erat. "Terima kasih. Terima kasih karena selalu melindungiku." Meski dicemooh, cincin perak itu kini menjadi benteng rahasia mereka. Simbol perlawanan kecil terhadap dominasi Nyonya Maya. Namun, di tengah semua persiapan itu, bayangan Pak Adrian masih mengintai. Di hari yang sama, Pak Adrian mengunjungi kantor pengacara kepercayaannya. "Kau yakin, Pak Adrian? Ini akan mengguncang semua yang telah dibangun Hardinata," kata pengacara itu khawatir. Pak Adrian, pria parubaya yang penuh wibawa itu, menatap foto Astika di mejanya. Wajah Astika mengingatkannya pada seseorang dari masa lalu yang tak terlupakan. "Aku harus melakukannya," jawab Pak Adrian tegas. "Kebenaran harus terungkap."
Sudah terlalu lama kebohongan ini menjadi duri dalam daging keluarga Hardinata. Astika, atau lebih tepatnya, Naira Adristi, harus mendapatkan haknya. Dan Nyonya Maya harus menerima akibat dari ambisinya. Pak Adrian memegang selembar dokumen tebal. Bukti transfer uang rutin ke panti asuhan tempat Astika dibesarkan, yang dilakukan selama puluhan tahun, serta laporan investigasi tentang kecelakaan 25 tahun silam. Ia juga mengeluarkan sebuah liontin perak, yang persis seperti liontin Astika, hanya saja belahan yang berbeda. Ia menyimpannya kembali. Semuanya akan meledak di hari pernikahan itu, gumam Pak Adrian. Tatapannya kini berubah menjadi tekad yang dingin. Ia tahu, intervensinya di hari H adalah satu-satunya cara untuk menghentikan cemoohan dan mengembalikan keadilan. Astika, si gembel yang dicemooh, akan segera menjadi pemicu badai yang tak terduga. Astika tidak tahu, saat ini ia sedang mempersiapkan pernikahannya. Seseorang di luar sana sedang memegang kunci yang akan membuka seluruh gembok masa lalunya, dan mengungkap siapa sebenarnya Astika Paramita, atau Naira Adristi. Cincin perak yang baru saja ia kenakan adalah lambang cinta tulusnya, sementara liontin terbelah di kotak kayunya adalah peta menuju takdir yang sudah menunggunya. Ujian terberat belum datang, tetapi Astika dan Devan sudah menguatkan hati mereka. Mereka siap menghadapi apapun, demi cinta mereka yang sejati. Setelah insiden pelemparan cincin perak oleh Nyonya Maya, udara di antara Astika dan Devan terasa seperti gelas yang retak, rapuh, meskipun sudah disatukan kembali oleh janji mereka. Cincin sederhana itu kini melingkar di jari Astika, menjadi medali kehormatan dari pertempuran kecil yang ia menangkan. Astika menyimpannya di bawah sarung tangan, jauh dari pandangan mertuanya yang sinis, tetapi dekat di hatinya. Devan tahu, meskipun Astika berusaha tegar, luka dari ucapan-ucapan pedas Nyonya Maya pasti masih menganga. Astika kini tak hanya berjuang untuk diterima, tetapi juga untuk mempertahankan kewarasan dan dirinya sendiri. Besok aku harus pergi ke panti asuhan, Cahaya Bangsa, ujar Astika suatu pagi saat sarapan. Hanya ada roti panggang dan kopi sederhana di meja, suasana yang kontras dengan rumah mewah Devan yang kini ia tinggali sementara. Panti asuhanmu? Tanya Devan, menghentikan suapan. Ada apa? Aku bisa mengantarmu. Astika menggeleng pelan. Tidak, Devan. Ini urusan pribadi. Aku harus menemui ibu panti yang lama. Aku ingin menanyakan sesuatu tentang masa laluku. Masa lalu? Ada apa dengan liontin itu? Devan ingat Astika pernah menunjukkan liontin perak berbentuk hati terbelah yang selalu ia simpan. Astika memegang liontin itu yang tergantung di lehernya. Aku harus tahu, Devan. Setelah semua yang dikatakan ibumu, aku merasa perlu mencari tahu siapa diriku sebenarnya. Bukan untuk membuktikan statusku padanya, tapi untuk menguatkan diriku sendiri. Siapa tahu ada akar yang bisa kupegang, selain kamu. Devan mengangguk, memahami kegelisahan Astika yang bagai ombak yang tak pernah lelah menghantam karang. Ia tahu, mencari jati diri adalah hak Astika. Baiklah, hati-hati. Telepon aku begitu kau sampai. Devan mencium kening Astika, memberinya restu. Ingat, Astika, apapun yang kau temukan, itu tidak akan mengubah siapa dirimu sekarang, dan tidak akan mengubah perasaanku. Astika pergi sendirian, naik bus kota yang padat. Perjalanan itu adalah napas segar, sebuah pelarian singkat dari tekanan Hardinata Manor yang terasa seperti sangkar berlapis emas. Panti asuhan, Cahaya Bangsa, tampak sederhana, tetapi dindingnya dipenuhi kehangatan. Astika disambut hangat oleh Bunda Rina, ibu panti yang sudah dianggapnya sebagai ibu kandung. Mereka duduk di ruang tamu panti yang beraroma kayu tua. Astika mengeluarkan kotak kayu tua kesayangannya. Bunda, aku mau bertanya tentang liontin ini, kata Astika, menunjukkan liontin perak berbentuk hati terbelah itu. Dan surat ini. Bunda Rina mengambil liontin itu, matanya berkaca-kaca. Ia mengusap ukiran kecil di permukaan liontin itu. Liontin ini, Bunda Rina memulai, suaranya pelan dan berat, adalah milik ibumu, nak. Ibu kandungmu. Ibu kandungku. Astika menahan napas. Siapa dia, Bunda? Kenapa aku ada di sini?
Ini adalah kisah yang sangat rumit. Astika, saat kau dibawa ke sini, kau masih bayi, terbungkus selimut tebal dan sebuah surat. Bunda Rina menunjukkan surat itu, yang isinya sudah Astika hafal di luar kepala. Permintaan untuk menjaga bayi bernama Naira Adristi, dengan janji identitasnya akan dibuka saat ia dewasa. Naira Adristi, itu nama yang tertulis di surat itu, kata Astika, bingung. Bukan Astika Paramita. Bukan. Nama Astika Paramita kami berikan agar kau bisa tumbuh normal tanpa dicari oleh orang-orang jahat yang mungkin mengincar anak itu. Jelas Bunda Rina, tatapannya penuh rahasia. Astika terhenyak. Selama ini, nama yang ia kenal hanyalah Topeng. Jadi, aku bukan Astika. Tentu saja kau Astika, nak. Tapi nama aslimu, nama di akta kelahirannya, adalah Naira Adristi. Orang yang membawamu ke sini memberiku liontin ini dan berpesan, jaga belahan hati ini, dan jangan pernah pisahkan dari Naira. Belahan yang lain ada pada orang yang akan menjemputnya kelak, saat bahaya sudah berlalu. Bahaya. Astika merasa gelombang dingin menjalar di tulang punggungnya. Ya, mereka bilang, hidupmu terancam. Keluargamu adalah orang-orang penting, Astika. Orang-orang yang sangat penting. Astika berpikir keras. Orang penting? Sementara ia dicemooh sebagai gembel. Kenyataan ini terasa seperti puzzle yang kehilangan banyak keping. Siapa orang yang membawaku ke sini, Bunda? Apakah dia orang tuaku? Tanya Astika memohon. Bunda Rina menggeleng dengan nada penyesalan. Dia hanya seorang utusan, nak. Dia tidak mau menyebutkan namanya. Dia hanya mengatakan, percayalah pada liontin ini. Suatu hari, liontin ini akan berbicara. Astika mencengkeram liontin itu erat-erat. Nama Naira Adristi. Nama yang asing, tetapi terasa seperti denyut nadi yang tersembunyi. Ia harus mencari tahu lebih banyak. Identitas inilah yang mungkin menjadi kunci untuk menghentikan penghinaan Nyonya Maya. Aku akan mencari tahu tentang Naira Adristi, Bunda. Aku harus. Pernikahanku semakin dekat. Dan aku tidak bisa terus-menerus menjadi orang yang tidak berharga di mata mereka, ucap Astika, kini dengan tekad yang membaja. Astika berpamitan, janji untuk mencari tahu kebenaran kini menjadi komitmen suci. Saat Astika keluar dari gerbang panti asuhan, ia tidak menyadari bahwa ia sedang diperhatikan. Di seberang jalan, dalam mobil sedan mewah berwarna hitam, duduklah Pak Adrian. Pria parubaya itu mengenakan jas yang sangat mahal. Penampilannya elegan dan penuh wibawa, seperti seorang raja yang sedang mengamati rakyatnya. Di pangkuannya, tergeletak sebuah kotak beludru, berisi belahan liontin perak yang persis sama dengan milik Astika. Pak Adrian melihat Astika berbicara dengan Bunda Rina, melihat Astika memegang liontin itu, dan matanya memancarkan kesedihan mendalam yang bercampur dengan rasa lega. Dia sudah besar, bisik Pak Adrian pada Seno, asisten pribadinya yang duduk di kursi depan. Dia persis seperti ibunya. Pak Adrian, apakah ini saat yang tepat? Nyonya Maya Hardinata. Tidak ada waktu yang tepat, Seno, potong Pak Adrian tegas. Mereka akan menikah dalam 2 hari. Aku sudah berjanji pada mendiang temanku. Aku akan mengungkap kebenaran ini di saat paling krusial, saat kebohongan itu mencapai puncaknya. Dan penghinaan Nyonya Maya adalah puncaknya. Pak Adrian menyentuh liontin di kotaknya. Liontin ini adalah miliknya. Milik istri pertama Tuan Hardinata, yang disebut telah meninggal dalam kecelakaan. Aku harus bertemu Devan, kata Pak Adrian. Aku harus mencoba melunakkan Tuan Wirawan Hardinata sebelum hari itu tiba. Sementara itu, di sebuah kedai kopi yang ramai, Devan sedang duduk bersama ayahnya, Tuan Wirawan Hardinata. Tuan Wirawan adalah pria yang dingin, jarang tersenyum, tetapi ia sangat menghormati putranya. Ayah, aku mohon, berbicaralah dengan ibu. Jangan biarkan dia terus-menerus menyakiti Astika, pinta Devan. Raut wajahnya tampak putus asa. Tuan Wirawan meletakkan cangkir kopinya. Devan, kau tahu ibumu. Dia keras. Aku sudah berusaha. Lagi pula, apa yang dia katakan tidak sepenuhnya salah. Latar belakang Astika memang. Cukup, ayah, potong Devan, suaranya sedikit meninggi.
Ayah juga menghakiminya hanya karena ia dibesarkan di panti asuhan? Aku tidak percaya. Ayah, Astika adalah gadis yang tulus. Dia adalah embun pagi di tengah terik matahari yang ayah dan ibu ciptakan. Tuan Wirawan menghela napas panjang. Tatapannya berubah menjadi kosong, seolah ada bayangan masa lalu yang datang menghantuinya. Ayah tidak bermaksud begitu, Nak. Hanya saja, ada hal-hal yang tidak kau ketahui. Hal apa, Ayah? Katakan padaku. Aku lelah hidup dalam misteri dan penghinaan ibu. Tuan Wirawan menatap putranya lama. Tatapannya menyiratkan kesedihan dan penyesalan yang mendalam, seperti samudra yang menyimpan rahasia kelam. Ia hendak berbicara, namun urung. Tidak ada apa-apa, Devan, katanya dingin. Hanya fokus pada pernikahanmu. Setelah kalian menikah, kalian bisa pindah dari rumah ini. Itu satu-satunya jalan keluar. Devan kecewa. Ia tahu ayahnya menyembunyikan sesuatu, tetapi ia tidak bisa memaksanya. Di sisi lain kota, Astika kembali ke apartemennya. Hatinya dipenuhi campuran harapan dan ketakutan. Naira Adristi. Siapa dia? Mungkinkah nama itu akan membantunya? Ia segera menghubungi Devan. Aku sudah kembali, sayang. Ada hal yang harus kubicarakan denganmu. Devan tiba segera. Astika menceritakan semua yang ia dengar dari Bunda Rina, tentang nama Naira Adristi dan liontin terbelah itu, tentang bahaya yang mengintai di masa lalunya. Devan memeluknya. Naira Adristi, aku akan membantumu mencari tahu. Sayang, kita akan memecahkan misteri ini bersama. Mungkin, ini adalah kunci emas yang bisa membuka pintu kebebasanmu. Mereka duduk berdua, memandangi liontin perak itu. Mereka tidak tahu bahwa di saat itu juga, di luar sana, Pak Adrian telah mengambil keputusan besar. Pak Adrian melihat arloji mahalnya. Hanya 2 hari lagi menuju hari pernikahan. Ia harus segera bertindak. Ia tidak bisa membiarkan Naira, putri sahabatnya, terus diinjak-injak. Pak Adrian mengambil ponselnya. Ia menghubungi nomor lama Tuan Wirawan. Wirawan, ini Adrian. Aku tahu semuanya. Jika kau tidak ingin rahasia besarmu terungkap sebelum waktunya, temui aku sekarang juga. Ini tentang Naira. Panggilan telepon itu adalah lonceng kematian bagi kedamaian yang semu di keluarga Hardinata. Babak baru telah dimulai. Astika si gembel, Naira Adristi, kini tak lagi hanya mencari cinta, tetapi juga kebenaran yang akan mengubah seluruh peta kekuasaan di kota ini. Pertarungan sesungguhnya baru saja akan dimulai. Astika dan Devan hanya bisa menggenggam tangan erat, siap menghadapi segala badai yang akan datang. Udara pagi di hari pernikahan itu terasa seperti kaca yang siap pecah. Meskipun Devan telah meyakinkan Astika bahwa mencari tahu tentang Naira Adristi bisa menunggu setelah bulan madu, pikiran Astika tak bisa lepas dari liontin perak terbelah yang kini ia sembunyikan di balik gaun pengantinnya. Itu adalah jimat pelindung yang memberinya kekuatan di tengah gemuruh kecemasan. Di sisi lain kota, telepon dari Pak Adrian telah menciptakan badai kecil di rumah tangga Hardinata. Tuan Wirawan, ayah Devan, menghabiskan malam dalam ketakutan dan penyesalan, tidak bisa tidur. Ia telah bertemu Pak Adrian secara rahasia, dan ancaman untuk mengungkap kebenaran tentang putrinya, Naira, telah mengguncang fondasi jiwanya. Kau harus mengakuinya, Wirawan. Astika adalah Naira. Aku punya bukti dan aku akan mengungkapnya jika kau tidak berani, desak Pak Adrian dalam pertemuan rahasia mereka. Tuan Wirawan hanya bisa menjawab dengan suara bergetar. Beri aku waktu, Adrian. Kumohon. Jangan di hari pernikahan putraku. Kini, di ruang rias mewah, Astika melihat bayangan dirinya yang baru. Gaun putih polos yang ia pilih, meskipun disetujui, tetap menjadi simbol perlawanan senyap terhadap kemewahan berlebihan yang diimpikan Nyonya Maya. Di jarinya, cincin perak sederhana itu tersembunyi. Devan masuk, mengenakan tuxedo hitam yang tampak gagah. Matanya berkilat bahagia saat melihat Astika. Astika, kau luar biasa. Kau terlihat seperti dirimu. Itu yang terpenting. Kau juga, Devan, balas Astika, tersenyum lemah. Aku hanya berharap hari ini cepat berlalu tanpa drama. Tak akan ada drama, janji Devan.
Aku akan berdiri di sisimu setiap detik. Namun, di ruangan sebelah, drama sudah mulai terbentuk. Nyonya Maya, berbalut kebaya mewah yang bertabur berlian, memandang putranya dengan dingin. Aku sudah memperingatkanmu, Devan, katanya tajam. Jika gadis itu membuat kekacauan, atau membawa aib, jangan salahkan aku jika aku bertindak. Kau tahu, ada ribuan kamera media di luar sana. Reputasi kita lebih rapuh dari sayap kupu-kupu. Astika tidak akan membuat kekacauan, Bu. Yang paling mungkin membuat kekacauan hanyalah sikap ibu sendiri, balas Devan, suaranya mengandung kekecewaan yang dalam. Nyonya Maya hanya mendengus, lalu melangkah keluar. Wajahnya dihiasi topeng keramahan palsu untuk menyambut para tamu elit. Aula resepsi Hardinata Group adalah lautan kemewahan. Bunga-bunga impor menjulang tinggi, kristal memantulkan cahaya gemerlap, dan para tamu, yang merupakan wajah-wajah terpenting di bisnis dan pemerintahan, memenuhi ruangan. Astika dan Devan berdiri di pelaminan. Astika berusaha tersenyum, tetapi ia merasa seperti sepotong kaca di etalase toko berlian. Terasa sangat tidak pada tempatnya. Tuan Wirawan tampak gelisah. Matanya terus mencari-cari, bukan hanya tamu, tetapi juga sosok Pak Adrian. Semua berjalan hikmat, hingga tiba saatnya sesi foto keluarga. Senyum palsu Nyonya Maya hampir sempurna. Tiba-tiba, terdengar keributan dari pintu masuk. Sebuah suara parau, putus asa, memanggil, "Astika, anakku." Semua kepala menoleh. Para tamu, yang sedari tadi berbisik-bisik soal menantu Devan yang tidak sederajat, kini terdiam, terkejut. Seorang wanita tua berambut memutih, dengan pakaian yang sangat lusuh dan membawa keranjang bekas yang biasa digunakan untuk memungut barang rongsokan, menerobos masuk. Ia berjalan sempoyongan, matanya tampak bingung dan dipenuhi air mata. "Lepaskan saya. Saya harus menemui Astika. Anak saya," jerit wanita itu, saat petugas keamanan berusaha menahannya. Astika terhenyak. Jantungnya mencelos. Ia mengenal wajah itu. Itu adalah Ibu Ratna, salah satu lansia yang ia rawat di panti jompo, yang menderita demensia ringan dan seringkali melarikan diri, menganggap Astika sebagai putrinya yang hilang. Tanpa berpikir panjang, Astika segera turun dari pelaminan. "Tunggu. Jangan sakiti dia." Astika berlari ke arah wanita tua itu. Ia memeluk Ibu Ratna erat-erat, membelai rambutnya. "Ibu, kenapa di sini? Ini berbahaya. Ibu pasti kedinginan." Ibu Ratna memeluk Astika balik. "Nak, jangan tinggalkan ibu. Mereka mau usir ibu. Mereka jahat." Pemandangan ini adalah tamparan keras bagi kemewahan di ruangan itu. Seorang calon menantu konglomerat memeluk erat seorang pemulung di tengah acara pernikahan paling akbar. Nyonya Maya tidak sanggup lagi menahan rasa malunya. Wajahnya merah padam, nafasnya memburu. Ia mengambil mikrofon, suaranya menusuk gendang telinga. "Apa-apaan ini?" Suara Nyonya Maya menggelegar, memotong bisik-bisik para tamu. "Siapa yang membiarkan pengemis ini masuk?" "Petugas. Singkirkan wanita gila itu sekarang juga." Ibu Ratna ketakutan. Ia bersembunyi di balik Astika. Nyonya Maya mengarahkan mikrofonnya tepat ke arah Astika. Matanya menyala penuh kebencian. "Dan kau, Astika, kau mau membuat lelucon apa lagi? Aku sudah bilang, jangan membuatku malu. Gembel dan pengemis memang cocoknya bersama. Keluar dari sini, kalian berdua. Aku tidak akan pernah mengakui pernikahan ini." Tuan Wirawan menutup matanya, menahan sakit yang luar biasa. Devan, berdiri di atas pelaminan, merasa darahnya mendidih. Air mukanya menunjukkan kemarahan yang meluap-luap. "Cukup, Bu," teriak Devan. Suaranya hampir menyerupai raungan. Ia berlari menuruni tangga pelaminan. "Ini puncaknya, Bu. Ini pernikahan kami. Bukan panggung untuk ibu menghina calon istriku. Jika ibu tidak bisa menghargai ketulusan Astika, ibu bisa tinggalkan acara ini sekarang juga." Devan berdiri di depan Astika, melindunginya dari tatapan menghakimi ibunya. Astika, meskipun dilindungi, sudah merasa hancur. Air matanya tak terbendung, mengalir deras membasahi pipinya. Semua cemoohan,
dari gaun sederhana, cincin perak, hingga kini, disebut gembel di hadapan ratusan orang. Itu adalah luka yang tak terperi. Kau membela dia, Devan? Kau membela sampah ini di hadapan ibumu. Nyonya Maya berteriak histeris. Wajahnya hampir tidak bisa dikenali karena amarah. Aku membela kebenaran dan hatiku, Bu. Astika bukanlah sampah. Dia adalah permata yang ibu buta untuk melihatnya, balas Devan. Di tengah kekacauan yang tak terhindarkan ini, tepat ketika Nyonya Maya hendak melontarkan kalimat penghinaan terakhirnya, pintu aula terbuka lebar. Semua mata tertuju ke sana. Masuklah Pak Adrian, ditemani oleh dua pria berjas dan Ibu Siska dari panti jompo. Pak Adrian, dengan langkah tenang dan wibawa yang tak tertandingi, berjalan lurus ke tengah aula. Matanya hanya terpaku pada Astika dan wanita tua yang memegang keranjang itu. Ia mengabaikan Nyonya Maya yang mematung. Pak Adrian mengambil mikrofon dari tangan Nyonya Maya dengan gerakan halus tapi tegas. Maafkan saya mengganggu. Saya rasa ada kesalahpahaman besar di sini, ucap Pak Adrian, suaranya tenang, memotong histeria Nyonya Maya. Nyonya Maya, yang mengenal Pak Adrian sebagai tokoh berpengaruh di dunia bisnis dan sosial, berusaha mendapatkan kembali kendali. Adrian, kau mau ikut campur dalam masalah keluarga kami? Ini hanya ulah menantu tidak tahu diri. Cepat pergi. Pak Adrian tidak sedikit pun gentar. Ia tersenyum tipis, tapi tatapan matanya menusuk, seolah mampu melihat ke dasar jiwa. Saya tidak sedang ikut campur, Maya, jawab Pak Adrian, suaranya kini menguat, bergema di seluruh ruangan yang hening. Saya datang untuk mengambil kembali apa yang sudah lama hilang dari keluarga Hardinata. Ia menatap Astika, lalu ke Nyonya Maya, dan akhirnya ke Tuan Wirawan yang kini hanya bisa menunduk pasrah. Saya datang, lanjut Pak Adrian, untuk membawa Astika, atau lebih tepatnya, Naira Adristi, pulang. Astika, yang masih memeluk Ibu Ratna, membeku di tempatnya. Nama itu, Naira Adristi. Nama yang ia temukan di surat usang di kotak kayunya. Nama yang diucapkan oleh Pak Adrian, di tengah altar pernikahannya. Semua orang syok. Devan memandang Astika, matanya penuh pertanyaan. Nyonya Maya terdiam, pucatnya wajahnya kini menyerupai kertas yang tak berdarah. Ia tahu, Pak Adrian tidak sedang bermain-main. Bencana telah tiba. Astika, si gembel, ternyata adalah kunci pembuka kotak Pandora yang selama ini ia tutup rapat. Semua mata di aula mewah itu kini tertuju pada Pak Adrian. Suasana yang sebelumnya diliputi histeria Nyonya Maya dan isak tangis Astika, kini berubah menjadi keheningan mencekam, seolah waktu telah membeku. Ucapan Pak Adrian, yang menyebut nama asing Naira Adristi, adalah gempa bumi yang mengguncang fondasi keluarga Hardinata. Astika masih berdiri di tengah aula, memeluk Ibu Ratna yang ketakutan. Ia menatap Pak Adrian, bingung dan berharap. Nama itu, Naira Adristi, adalah nama yang ia temukan di surat tua di kotak rahasianya. Apa maksudmu, Adrian? Nyonya Maya berhasil menemukan suaranya, meskipun nadanya kini terdengar seperti pecahan kaca yang rapuh. Topeng elegan yang ia kenakan selama ini runtuh total, memperlihatkan kepanikan yang luar biasa. Aku tidak tahu siapa, Naira, yang kau maksud. Dan kau datang ke acara penting ini hanya untuk mengarang cerita gila? Kau sudah gila. Nyonya Maya berusaha menarik mikrofon itu kembali, tetapi Pak Adrian memegang teguh, kekuatannya tidak hanya fisik tetapi juga otoritas. Kau tahu, Maya. Kau sangat tahu, balas Pak Adrian tenang, namun setiap katanya adalah anak panah beracun yang tepat mengenai sasaran. Kau hanya berharap nama itu terkubur bersama kebohonganmu. Devan melangkah mendekati Astika dan Ibu Ratna. Ia harus mengalihkan perhatian dari Astika. Ia menatap Pak Adrian. Maaf, Pak. Saya menghargai kehadiran Anda. Tapi, hari ini adalah pernikahan kami. Saya mohon, jangan buat keributan. Kalau Anda punya masalah dengan keluarga saya, bicarakan setelah acara ini selesai. Devan berusaha menjadi perisai pelindung bagi Astika, namun Pak Adrian menggeleng. Aku tidak bisa menunggu, Devan. Karena masalah ini adalah puncaknya. Dan ini menyangkut Astika, jawab Pak Adrian,
Suaranya terdengar meyakinkan di tengah keheningan. Astika, yang ibumu sebut gembel. Astika yang dihinanya di depan semua orang. Wajah Nyonya Maya semakin memucat. Ia melihat tatapan bingung suaminya, Tuan Wirawan, yang kini berdiri di pelaminan, tampak seperti patung garam yang siap larut. Nyonya Maya menyadari bahwa Pak Adrian telah mengambil kendali narasi. Ia harus merebutnya kembali. Bahkan jika itu berarti harus menggunakan taktik yang paling kejam dan memalukan. Nyonya Maya menunjuk ke arah Astika dan Ibu Ratna. Aku tidak peduli omong kosong siapapun. Astika itu gembel. Lihat dia. Dia membawa wanita gila, pemulung, ke acara pernikahan terhormat ini. Ini adalah bukti nyatanya. Kau lihat, Adrian. Kau lihat, Devan. Kelas tidak bisa dibohongi. Dia pantas disebut gelandangan karena dia berhubungan dengan gelandangan. Nyonya Maya berjalan menghampiri Ibu Ratna, yang masih memeluk Astika, dan menatap wanita tua itu dengan jijik. Kau pikir ini apa? Pesta amal? Bau busukmu mencemari udara di sini. Kau pasti dibayar olehnya untuk mempermalukan kami. Ibu Ratna terkejut mendengar teriakan itu. Ia menangis semakin keras. Jangan usir anak saya. Jangan sentuh anak saya. Astika menarik Ibu Ratna ke belakangnya. Hatinya benar-benar hancur. Bukan karena dirinya dihina, tetapi karena Ibu Ratna, yang tidak bersalah dan sakit, juga menjadi korban kebiadaban Nyonya Maya. Cukup, Bu. Devan meledak. Suara raungannya memantul di dinding aula. Kemarahan yang ia tahan sejak insiden cincin perak kini tumpah ruah. Ia berlari ke depan. Berdiri tepat di hadapan ibunya. Jarak mereka hanya sejengkal. Aku sudah meminta ibu untuk berhenti. Aku sudah memohon, Bu. Tapi ibu memilih untuk terus menjadi monster yang merusak kebahagiaanku. Ibu pikir uang bisa membeli segalanya? Bisa membeli martabat? Martabat ibu sudah hancur sejak ibu membuka mulut penuh kebencian itu. Nyonya Maya syok. Ini adalah pertama kalinya Devan, putranya yang selalu menurut, berdiri tegak melawannya dengan api amarah sebesar ini. Wajahnya yang arogan kini tampak terluka. Kau membela dia. Kau membela sampah jalanan ini di hadapan ibumu sendiri. Nyonya Maya mencoba meraih wajah Devan, tetapi Devan menghindar. Aku membela wanita yang kucintai, Bu. Wanita yang ibu sebut gembel, tapi yang hatinya 1000 kali lebih kaya daripada seluruh kekayaan Hardinata. Ibu mengajarkan apa pada Astika? Tentang etika? Tentang kelas? Aku tidak melihat apa-apa selain keangkuhan yang menjijikkan. Devan menunjuk Nyonya Maya dengan jari gemetar. Aku mencintai Astika apa adanya. Aku mencintai Astika si panti asuhan yang selalu merawat orang lain dengan tulus. Aku akan menikahinya, Bu. Sekarang, di sini. Dan jika ibu tidak bisa menerimanya, maka ibu yang keluar dari hidupku dan pernikahan ini. Pernyataan Devan adalah deklarasi perang total. Para tamu berbisik-bisik. Mereka terkejut, bukan hanya karena drama antara mertua dan menantu, tetapi karena keberanian Devan yang memilih cinta di atas segalanya. Beberapa wanita parubaya, yang sedari tadi mencibir Astika, kini tampak terharu dengan pembelaan Devan. Mereka mulai larut dalam drama yang menyentuh hati itu. Apa yang kau katakan? Nyonya Maya menjerit, air mata palsu mulai mengalir di wajahnya. Aku ini ibumu. Aku yang membesarkanmu. Dan kau memilih wanita asing yang tidak tahu diri ini. Dasar anak durhaka. Aku tahu, Bu. Dan aku akan selalu menghormati ibu sebagai ibuku. Tetapi aku tidak akan membiarkan ibu menyakiti Astika lagi. Entah ibu mengakui Astika atau tidak, pernikahan ini akan tetap berjalan. Pilih, Bu. Hormati Astika atau hilangkan aku dari hidup ibu. Tantang Devan, suaranya pecah, syarat emosi. Astika, yang menyaksikan semua ini, menangis tanpa suara. Ia berjalan perlahan ke arah Devan. Ia menyentuh lengan tunangannya. Devan, sudah. Jangan begini. Jangan membuatmu bermusuhan dengan ibumu karena aku. Bisik Astika, air matanya membasahi gaun. Devan menoleh, tatapannya lembut saat menatap Astika, kontras dengan api yang ditujukan kepada ibunya.
Aku tidak bermusuhan, sayang. Aku hanya menegakkan keadilan untukmu. Tidak ada lagi yang boleh menyakitimu. Nyonya Maya, melihat pemandangan itu, putranya yang berharga, sang penerus Hardinata, berlutut secara emosional di hadapan Astika, wanita yang ia sebut gembel, untuk melindunginya, merasa dikalahkan. Ia merasa martabatnya sudah diinjak-injak oleh putranya sendiri. Ia mengambil langkah mundur, tangannya gemetar. Aku tidak percaya. Anakku sendiri membuang ibunya demi pengemis ini. Tiba-tiba, di tengah amukan Nyonya Maya yang histeris, Tuan Wirawan angkat bicara. Suaranya terdengar sangat parau, seperti orang yang baru bangun dari tidur panjang. Maya, cukup. Hentikan omong kosong ini. Tuan Wirawan, yang dikenal sebagai pria kalem dan penurut, kini menyuarakan perintah. Nyonya Maya terkejut, suaminya juga ikut melawannya. Saat itulah, Pak Adrian kembali maju, melihat celah sempurna setelah drama keluarga mencapai puncaknya. Ia menoleh ke arah Astika, lalu ke Tuan Wirawan. Terima kasih, Devan, atas keberanianmu. Tapi, masalah ini tidak akan selesai hanya dengan perpisahan. Karena akar masalahnya jauh lebih dalam, kata Pak Adrian. Ia kemudian mengeluarkan sebuah amplop tua dari saku jasnya. Astika, kau bertanya siapa dirimu? Naira Adristi, nama yang dihindari oleh Tuan Wirawan Hardinata selama 25 tahun, kata Pak Adrian. Kau, yang dihina sebagai gembel, adalah putri kandung dari Tuan Wirawan Hardinata dan pewaris sah pertama dari kekayaan ini. Kata-kata Pak Adrian bagai ledakan sonik. Semua orang di ruangan itu, dari tamu, pelayan, hingga Devan dan Tuan Wirawan, terperangah. Astika terdiam, matanya melebar tak percaya. Astika, putri kandung Wirawan, bisik seorang tamu. Nyonya Maya ambruk, lututnya tidak mampu menopang lagi. Ia tahu, kematian sosialnya baru saja diumumkan di hadapan seluruh halayak. Seluruh usahanya, seluruh penghinaannya, kini kembali menghantamnya dengan telak. Wanita yang ia sebut gembel, ternyata adalah anak tiri sahnya, dan pewaris sejati kekayaan yang selama ini ia incar. Tuan Wirawan akhirnya roboh, menangis tanpa suara, air matanya membasahi kemejanya. Ia tidak bisa lagi menyangkal kebenaran yang begitu menyakitkan ini. Kebenaran yang selama ini ia sembunyikan demi melindungi diri dari ambisi istrinya, Nyonya Maya. Pertarungan kini tidak lagi tentang Astika dan Nyonya Maya, tetapi tentang rahasia kelam keluarga Hardinata yang baru saja terkuak. Identitas gembel itu telah membuka kotak Pandora paling gelap. Ruangan pernikahan yang tadinya gemerlap kini terasa dingin, seolah seluruh cahaya telah tersedot oleh kenyataan pahit. Setelah Pak Adrian mengumumkan bahwa Astika adalah Naira Adristi, putri kandung Tuan Wirawan Hardinata, keheningan yang luar biasa mencengkeram. Keheningan itu jauh lebih memekakan telinga daripada teriakan kemarahan Nyonya Maya sebelumnya. Nyonya Maya, si ratu arogansi, kini terpuruk di lantai, wajahnya pucat pasi, seperti patung pualam yang baru saja dirobohkan. Matanya yang biasanya tajam kini hanya menatap kosong ke lantai marmer. Di hadapannya, Astika, gadis yang ia sebut gembel, berdiri, sama terkejutnya, masih memeluk Ibu Ratna. Devan adalah orang pertama yang bergerak. Ia berbalik dari ibunya, menghampiri Astika, matanya dipenuhi pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya. Astika. Naira, bisik Devan, tidak yakin harus memanggilnya apa. Astika hanya bisa menggeleng pelan. Aku tidak tahu, Devan. Aku hanya tahu nama Astika Paramita. Pak Adrian, yang memegang kendali penuh atas panggung itu, mengangkat tangannya, meminta perhatian. Wibawanya begitu besar hingga tidak ada satupun tamu yang berani mengeluarkan suara. Saya tahu ini mengejutkan. Tapi ini adalah kebenaran yang terkubur selama 25 tahun, ujar Pak Adrian dengan suara mantap. Ia menatap Tuan Wirawan yang berdiri kaku di pelaminan, tampak seperti pohon tua yang disambar petir. Wirawan, kau harusnya sudah mengakuinya. Aku memberimu kesempatan. Tapi karena kau terlalu pengecut, biarkan aku yang membukanya, ujar Pak Adrian. Tatapannya kini berubah menjadi kesedihan mendalam saat beralih ke Astika. Astika, panggil Pak Adrian lembut. Kau punya sebuah kotak kayu kecil.
bukan? Dan di dalamnya, kau menyimpan liontin perak berbentuk hati yang terbelah. Astika terkejut luar biasa. Hanya Devan dan Ibu Siska yang tahu persis detail tentang liontin itu. Dan sekarang, seorang pria asing yang sangat berwibawa mengungkapnya di depan umum. Astika tanpa sadar memegang liontin yang tersimpan di balik gaunnya. Bagaimana Anda tahu? Tanya Astika, suaranya tercekat. Pak Adrian tersenyum tipis, senyum yang menyimpan ribuan cerita. Ia kemudian memberi isyarat kepada salah satu pria berjas di sampingnya. Pria itu maju dan menyerahkan sebuah kotak beludru kecil kepada Pak Adrian. Pak Adrian membuka kotak itu dengan gerakan dramatis. Di dalamnya, bersemayam belahan liontin perak yang persis sama, yang jika digabungkan akan membentuk hati yang utuh. Ini, kata Pak Adrian, mengangkat liontin itu tinggi-tinggi, membuat cahayanya memantul di mata para tamu. Ini adalah belahan liontin yang dijanjikan. Liontin milik ibumu, mendiang Nyonya Arini Adristi. Ia menoleh ke arah Nyonya Maya yang kini mulai merangkak, ingin menghentikannya. Kau kenal liontin ini, Maya? Ini adalah liontin yang kau kira sudah kau hancurkan, bukan? Nyonya Maya, kini dikuasai ketakutan, berteriak lemah. Bohong. Aku tidak tahu apa-apa. Ini semua rekayasa. Pak Adrian mengabaikannya. Ia berjalan perlahan menuju Astika, melewati Nyonya Maya yang berusaha meraih kakinya. Astika, keluarkan liontinmu. Satukan dengan liontin ini. Liontin ini adalah kunci yang akan menjawab semua keraguan di hatimu, pinta Pak Adrian. Astika, dengan tangan gemetar, membuka gaunnya sedikit, mengambil liontinnya, dan menyerahkannya kepada Pak Adrian. Pak Adrian menyatukan kedua belahan hati itu. Terdengar bunyi klik yang halus, seolah takdir baru saja menyatu. Liontin itu kini utuh, membentuk ukiran inisial, NA, yang elegan dan jelas. Naira Adristi, ucap Pak Adrian. Putri yang lahir dari cinta sejati Wirawan dan Arini. Semua tamu yang melihat pembuktian fisik itu terperangah. Mereka kini menyaksikan drama yang jauh lebih mengguncang daripada drama keluarga. Mereka menyaksikan terbongkarnya identitas pewaris rahasia dari konglomerat terbesar. Tuan Wirawan akhirnya berjalan turun dari pelaminan. Langkahnya berat, seperti memanggul beban bertonton. Ia mendekati Astika, matanya dipenuhi air mata yang sejak tadi ia tahan. Naira, panggil Tuan Wirawan, suaranya parau. Astika menatap Tuan Wirawan. Pria kaku, dingin, dan penuh rahasia itu kini tampak begitu rapuh. Liontin itu, kata Tuan Wirawan, menyentuh liontin yang sudah utuh. Itu liontin yang kuberikan pada Arini di hari pernikahan kami. Bagaimana kau bisa memilikinya, Adrian? Pak Adrian memberikan isyarat kepada Ibu Siska dan pria berjas lainnya. Mereka membawa Ibu Ratna, lansia yang dipanggil pengemis oleh Nyonya Maya, menjauh ke tempat yang tenang. Ibu Siska juga membisikkan sesuatu kepada Astika. Astika, bisik Ibu Siska, matanya penuh haru. Pak Adrian adalah orang yang membawamu ke panti. Dia adalah pelindungmu. Dia berjanji akan menjagamu sampai saatnya tiba. Astika kini mengerti. Pria yang ia kira datang untuk memperkeruh suasana, ternyata adalah malaikat pelindungnya selama ini. Pak Adrian kemudian mengeluarkan selembar surat tua, yang tampak persis sama dengan surat di kotak Astika. Surat ini, kata Pak Adrian, mengarahkan perhatian semua orang. Adalah surat wasiat dan permintaan perlindungan dari Arini, yang ia tulis saat ia tahu hidupnya terancam. Ia menitipkan Naira, Astika, kepadaku. Bukan karena ia mati, tapi karena ia terpaksa menghilang. Dan ia menunjukku sebagai wali rahasia Naira, sampai tiba saatnya Naira aman dan bisa mengambil kembali haknya. Devan mendengarkan setiap kata, seolah setiap kata adalah dentuman palu kebenaran yang menghancurkan semua yang ia tahu. Ia menatap ayahnya, yang kini berlutut di hadapan Astika. Ayah, kenapa ayah diam saja selama ini? Kenapa ayah biarkan ibu terus-menerus menghina dan menyakiti putri kandung ayah sendiri? Raung Devan, suara amarahnya bergetar karena rasa kecewa yang luar biasa. Ayah tahu dia di panti asuhan. Ayah tahu dia bekerja serabutan, dan ayah tidak berbuat apa-apa. Tuan Wirawan tidak bisa menjawab,
hanya menangis terseduh-seduh. Maafkan ayah, nak. Maafkan ayah, Naira. Kenapa, ayah? Jawab aku, desak Devan. Tuan Wirawan mengangkat wajahnya, menatap putranya dan Astika. Karena aku takut, Devan. Aku takut pada ibumu, Nyonya Maya. Aku terlalu takut pada ambisinya. Dia mengancam akan menghancurkan seluruh perusahaan jika aku mengungkap bahwa Arini masih hidup. Dia mengancam akan menyingkirkan Naira jika aku mencarinya. Pengakuan Tuan Wirawan adalah plot twist kecil kedua. Tuan Wirawan adalah korban, sandera ketakutan yang dipenjara oleh ambisi Nyonya Maya. Nyonya Maya, yang mendengar pengakuan suaminya, tiba-tiba berdiri. Senyum dingin, penuh dendam, muncul di wajahnya. Ia tidak lagi menyembunyikan amarahnya yang memuncak. Ya, aku melakukannya. Aku ingin semua kekayaan ini. Dan gadis ini. Gadis gembel ini. Naira. Dia adalah penghalang. Aku akan menghancurkanmu, Wirawan. Dan kau, Adrian. Kalian pikir aku akan menyerah begitu saja? Nyonya Maya berteriak histeris. Kini benar-benar menunjukkan diri sebagai ratu kegelapan yang selama ini ia sembunyikan. Semua usahamu sia-sia, Maya, kata Pak Adrian dengan nada yang tidak terbantahkan. Karena aku tidak hanya datang dengan liontin. Aku datang dengan bukti otentik dari pengadilan dan dokumen yang membuktikan Naira Adristi adalah ahli waris pertama. Pak Adrian menoleh ke Astika, mengambil tangannya yang masih memegang liontin. Astika, kau tidak lagi hanya seorang calon istri. Kau adalah Naira Adristi Hardinata, putri kandung Tuan Wirawan, dan pewaris sah pertama dari Hardinata Group. Dan kau, yang mereka sebut gembel, kini berdiri sebagai pemilik sejati tahta ini. Astika menatap Devan, air mata bahagia bercampur dengan kesedihan dan kebingungan. Devan membalas tatapannya dengan senyum tulus, penuh cinta. Ia tidak peduli Astika siapa. Ia hanya peduli ia mencintai Astika. Momen itu adalah titik balik takdir. Kebenaran telah terkuak, dan kini, Astika, si gadis sederhana, harus menghadapi peran barunya sebagai pewaris yang dicari-cari. Pertarungan kini berpindah dari pertarungan emosi, menjadi pertarungan kekuasaan dan hukum. Dan Nyonya Maya, si antagonis utama, kini harus berhadapan dengan konsekuensi dari ambisinya yang telah lama ia kubur. Babak selanjutnya akan menjadi pertarungan besar yang menentukan nasib Hardinata Group dan kebahagiaan Astika. Teriakan histeris Nyonya Maya yang mengumumkan kegagalannya di depan umum memudar, berganti isak tangis yang tertahan. Kebenarannya, yang diibaratkan petir di siang bolong, telah menyambar semua orang. Astika kini tahu ia bukan lagi hanya Astika, si gadis panti asuhan, tetapi juga Naira Adristi, putri kandung Tuan Wirawan Hardinata. Devan segera merangkul Astika, menjauhkan tunangannya dari pandangan publik yang menghakimi. Matanya bersinar dengan campuran kegembiraan karena kebenaran, dan rasa sedih yang mendalam atas penderitaan Astika selama ini. Astika, sayang, kau baik-baik saja, bisik Devan, suaranya dipenuhi kehangatan yang menenangkan. Astika hanya bisa mengangguk pelan. Otaknya masih berusaha mencerna setiap kata yang keluar dari mulut Pak Adrian. Tuan Wirawan Hardinata, pria dingin yang selama ini hanya menatapnya dengan rasa kasihan yang terselubung, ternyata adalah ayahnya. Aku harus melihatnya, Devan. Aku harus melihat kotaknya, pinta Astika. Matanya tertuju pada liontin yang telah disatukan di tangan Pak Adrian. Pak Adrian mengerti. Dengan langkah tenang, ia mengantar Astika, Devan, dan Tuan Wirawan, yang kini hanya bisa berjalan tertatih, di ambang pingsan, menjauh dari kerumunan tamu yang masih berbisik-bisik tak percaya. Ia membawa mereka ke sebuah ruangan pribadi di belakang panggung. Begitu pintu tertutup, Astika meraih tangan Pak Adrian. Pak Adrian, kumohon, katakan padaku semua. Kenapa saya? Kenapa harus nama Naira Adristi? Aku akan menjelaskannya, kata Pak Adrian. Ia kemudian mengeluarkan sebuah kunci kecil dari dompetnya. Liontin ini adalah kuncinya, Naira. Astika terkejut. Kunci? Iya, kunci untuk kotak kayu tuamu, jelas Pak Adrian. Ibumu yang memberikannya. Liontin ini bukan sekadar perhiasan,
tapi penanda bahwa rahasiamu sudah aman untuk dibuka. Devan segera teringat akan kotak yang selalu Astika simpan. Ia menghubungi salah satu asisten terpercaya yang tidak terafiliasi dengan Nyonya Maya. Hanya dalam waktu setengah jam, kotak kayu tua itu sudah berada di tangan Astika. Dengan tangan gemetar, Astika memasukkan belahan liontin yang menyatu itu ke lubang kunci yang tersembunyi di ukiran kotak kayu. Terdengar bunyi klik yang dalam. Astika membuka kotak itu. Di dalamnya, selain beberapa foto dirinya saat bayi dan surat lama dari Bunda Rina, ada sebuah bundel dokumen yang tersimpan rapi, diselipkan di bawah kain beludru usang. Pak Adrian mengambil dokumen itu dan mulai membacanya. Ini adalah bukti otentik, Naira. Akta kelahiranmu dengan nama Naira Adristi. Tanggal kelahiranmu persis sama dengan tanggal kelahiran Astika Paramita yang selama ini kita kenal. Dan di sini, ada surat wasiat resmi yang ditandatangani oleh almarhumah Nyonya Arini Adristi, ibumu. Tuan Wirawan, yang duduk di sofa dengan wajah tertunduk, akhirnya angkat bicara. Suaranya seperti bisikan angin di padang gurun. Arini tidak pernah mati, Naira. Dia diculik. Dia dipaksa bersembunyi. Aku tahu dia masih hidup, tapi aku tidak punya kekuatan untuk mencarinya. Aku takut. Akunya. Air matanya menetes. Astika menatap ayahnya. Hatinya terasa sakit melihat pria berkuasa itu kini begitu tak berdaya. Kenapa? Ayah? Kenapa ayah takut? Pak Adrian melanjutkan, menyelamatkan Tuan Wirawan dari pengakuan yang menyakitkan. Arini, ibumu, sebelum menghilang, dia tahu nyawanya terancam oleh seseorang yang ingin menguasai kekayaan Hardinata. Dia menyerahkanmu, Naira, kepadaku, sahabat lamanya, untuk dibesarkan di panti asuhan, jauh dari jangkauan mereka. Dia membuat surat wasiat rahasia ini, menunjukku sebagai wali, dan menjadikanmu ahli waris pertama yang sah, dengan syarat identitasmu baru boleh diungkap setelah kau berusia 25 tahun, atau jika nyawamu terancam secara serius. Nyonya Maya telah melanggar persyaratan itu dengan penghinaannya yang keji. Devan mengepalkan tangan, menahan amarah yang ditujukan kepada ibunya. Semua karena ibu. Semua penghinaan itu, semua penderitaan Astika, hanya karena ambisi gila ibu. Ini bahkan lebih buruk, Devan, kata Pak Adrian, matanya kini menatap pintu, seolah tahu Nyonya Maya sedang menguping di balik pintu. Di dalam dokumen ini, terdapat pengakuan seorang mantan tangan kanan Nyonya Maya, yang kini sudah meninggal. Pengakuan itu menyatakan bahwa Nyonya Maya adalah dalang di balik kecelakaan yang menimpa Arini 25 tahun lalu. Kecelakaan itu dirancang agar terlihat seolah-olah Arini meninggal, membuka jalan bagi Maya untuk menikahi Tuan Wirawan dan secara bertahap menguasai perusahaan. Astika terhuyung. Ibunya ternyata dikorbankan. Jadi, dia sengaja menargetkan ayah dan ibu, tanya Astika, suaranya tercekat. Tuan Wirawan kini merangkak mendekati Astika, memegang tangannya. Ya, Naira. Dia datang saat aku hancur. Dia menghiburku, lalu mendorongku menikahinya untuk menyelamatkan reputasi. Tapi sesungguhnya, dia adalah serigala berbulu domba yang mengambil alih segalanya dariku, bahkan hatiku, dengan ketakutan. Astika menunduk, air mata mengalir membasahi liontin utuh di lehernya. Ia bukan hanya dicemooh, ia adalah korban konspirasi besar. Ia adalah putri dari seorang wanita yang dikorbankan demi kekuasaan. Dan liontin itu, Naira, lanjut Pak Adrian, menunjuk liontin yang sudah utuh. Itu adalah sandi rahasia. Arini berpesan, jika liontin itu kembali menyatu, artinya kebenaran sudah siap untuk diumumkan, dan nyawamu sudah relatif aman di bawah perlindunganku. Liontinmu hanya belahan, agar tidak menarik perhatian. Belahan yang kubawa selama ini adalah janji. Astika memeluk liontin itu erat-erat. Liontin yang selalu ia pikir hanya kenangan usang, ternyata adalah mahkota bukti dari takdirnya yang luar biasa. Ayah, kenapa ayah tidak mencari Ibu Arini? Tanya Astika, hatinya terasa perih. Tuan Wirawan menggeleng lemah. Aku mencoba, nak, tapi Maya sangat lihai. Dia mengelilingiku dengan mata-mata. Jika aku bergerak sedikit saja, seluruh aset perusahaan akan ia blokir, dan yang paling kubuatirkan, dia akan menemukanmu.
Aku memilih untuk menjaga jarak, dan hanya mengirim bantuan keuangan rahasia melalui Yayasan Amal Pak Adrian, berharap kau hidup layak tanpa harus menghadapi bahaya yang sama. Devan memeluk ayahnya dan Astika. Cukup, ayah. Jangan salahkan diri sendiri. Yang terpenting sekarang, kebenaran sudah terungkap. Dan Astika. Naira, dia sudah kembali. Tuan Wirawan memandang Astika. Air mata penyesalan memenuhi matanya. Astika, ayah minta maaf. Maafkan semua penghinaan yang harus kau alami. Maafkan karena ayah membiarkan dirimu dihina sebagai gembel di hadapan umum. Ayah terlalu lemah. Astika, yang kini melihat penyesalan tulus dari ayahnya, mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Tuan Wirawan. Ia telah melewati rasa sakit yang luar biasa, dan kini, ia hanya ingin kedamaian. Saya memaafkan ayah. Saya mengerti, kata Astika, suaranya lebih kuat dari sebelumnya. Rasa sakitnya telah berubah menjadi batu permata kekuatan. Tapi, ayah harus berjuang. Bukan hanya untuk saya, tapi untuk Nyonya Arini. Ayah harus menghadapi Nyonya Maya. Tepat saat itu, pintu ruangan dibuka dengan kasar. Nyonya Maya masuk, matanya merah, amarahnya telah mencapai titik didih. Aku tahu kalian di sini. Kalian pikir aku akan menyerah begitu saja? Liontin, surat wasiat, omong kosong. Aku adalah Nyonya Hardinata. Dan gadis gembel ini tidak akan pernah mengambil apapun dariku. Teriak Nyonya Maya, berjalan cepat ke arah Astika. Maya, cukup, perintah Tuan Wirawan. Diam, Wirawan. Kau pengecut. Kau telah menghancurkan hidupku. Nyonya Maya mengarahkan pandangannya ke Astika. Kau, gadis sialan. Aku akan pastikan kau kembali menjadi sampah jalanan yang seharusnya kau jalani. Berikan dokumen itu padaku. Nyonya Maya menerjang Astika, mencoba merebut bundel dokumen di tangan Astika. Namun, sebelum Nyonya Maya berhasil menyentuh Astika, Devan bergerak cepat. Ia menarik Astika ke belakangnya dan berdiri menghadang ibunya. Jangan sentuh dia, Bu. Kau sudah selesai. Semua bukti ada di sini, dan Pak Adrian adalah walinya. Kau tidak lagi memiliki kuasa, kata Devan, wajahnya tegas tanpa kompromi. Kau anak durhaka. Aku akan mencoret namamu dari warisan, ancam Nyonya Maya. Silakan, Bu. Aku tidak butuh warisan ibu. Aku hanya butuh Astika. Dan sekarang, Astika adalah pewaris sah yang tidak bisa ibu singkirkan. Balas Devan, suaranya menggelegar. Pak Adrian segera menghubungi tim pengacara yang sudah ia siapkan. Pertarungan hukum telah dimulai. Astika, si gembel yang dicemooh, kini secara resmi menjadi Naira Adristi Hardinata, pewaris sah yang menguasai panggung. Babak selanjutnya adalah konfrontasi terbesar Nyonya Maya dengan konsekuensi ambisinya. Astika kini tak lagi sendiri. Ia didampingi oleh wali lamanya, ayah kandungnya yang bertobat, dan tunangannya yang setia. Ruangan pribadi di aula pernikahan itu menjadi pusat badai kebenaran. Setelah Nyonya Maya melancarkan serangan histeris yang berhasil dihentikan oleh Devan, ia kini diseret oleh dua pengawal atas perintah tegas Pak Adrian. Suara gerutuan dan ancaman Nyonya Maya menghilang di balik pintu, meninggalkan keheningan yang tersisa hanyalah kepahitan. Astika, atau yang kini ia tahu bernama Naira Adristi, masih memegang erat kotak kayu tuanya. Ia menatap Tuan Wirawan dan Pak Adrian, menuntut penjelasan yang lebih dalam. Liontin yang telah utuh di lehernya terasa panas, seolah memancarkan energi dari masa lalu yang tersembunyi. Pak Adrian, saya mohon, ujar Astika, suaranya kini tidak lagi bergetar karena takut, melainkan karena keteguhan seorang pewaris. Katakan semuanya. Aku perlu tahu apa yang terjadi pada ibuku, Nyonya Arini. Apakah dia benar-benar diculik? Pak Adrian menghela napas. Duduk, Naira. Kisah ini adalah luka lama yang perlu dicuci bersih agar bisa sembuh. Mereka duduk melingkari meja bundar. Devan duduk di samping Astika, menggenggam tangannya dengan erat. Tuan Wirawan duduk di seberang mereka, tampak seperti mayat hidup, menahan rasa bersalah yang menusuk. Arini Adristi adalah wanita yang luar biasa. Dia adalah cinta sejati Wirawan,
dan dia adalah kunci keberhasilan awal Hardinata Group. Pak Adrian memulai, tatapannya beralih pada Tuan Wirawan. Tuan Wirawan menunduk. Dia adalah cahaya hidupku, Naira. Dia yang paling tahu betapa rapuhnya aku saat itu. Perusahaan ini tidak akan berdiri tanpanya. Maya masuk ke dalam hidup kalian saat Wirawan berada di puncak kesuksesan. Lanjut Pak Adrian. Dia adalah rekan bisnis yang licik, yang berpura-pura menjadi teman baik Arini. Ambisinya tidak mengenal batas. Dia menginginkan kekayaan ini, dan yang lebih penting, dia menginginkan status sebagai Nyonya Hardinata. Pak Adrian mencondongkan tubuhnya. 25 tahun lalu, saat kau masih bayi, Nyonya Arini menemukan bukti bahwa Maya telah menggelapkan dana perusahaan. Arini mengancam akan membongkarnya. Itulah kesalahan terbesarnya. Lalu, kecelakaan itu. Bisik Astika. Itu bukan kecelakaan, kata Pak Adrian tegas. Itu pembunuhan yang direncanakan. Maya menyewa orang untuk menyabotase mobil Arini saat ia dalam perjalanan bisnis. Dia memalsukan semua bukti, termasuk sisa-sisa gaun dan perhiasan, agar Wirawan percaya bahwa Arini meninggal dalam kobaran api. Tuan Wirawan menangis terisak. Aku melihat puing-puing mobil itu. Aku percaya sepenuhnya pada Maya saat dia menghiburku dan membantuku mengurus segalanya. Dia bahkan mengatur pemakaman simbolis, meyakinkanku bahwa Arini telah tiada. Aku tidak percaya, ujar Devan. Suaranya penuh kekecewaan. Ibu kandungku, sanggup melakukan kejahatan sekeji itu? Dan ayah menikahi pembunuh istri pertamanya? Aku tidak tahu, Devan, jawab Tuan Wirawan putus asa. Aku dibutakan oleh kesedihan, dan Maya menembus pertahananku. Dia adalah ahli manipulasi. Dia mengikatku dengan alasan bisnis dan reputasi. Dia adalah racun yang merusak semua yang murni dalam hidupku. Tapi, kenapa Nyonya Arini diculik dan bukan dibunuh? Tanya Astika. Jika dia ingin membunuh, kenapa tidak selesaikan saja di kecelakaan itu? Pak Adrian mengeluarkan selembar dokumen lagi. Karena Maya tidak ingin ada mayat Arini yang utuh. Tapi, rencana penculikan itu gagal total. Orang yang disewa Maya, seorang mantan mafia bernama Leo, justru merasa iba. Leo itu dulunya adalah anak yatim piatu yang pernah dibantu oleh Nyonya Arini. Saat mengetahui targetnya adalah sang penyelamat, dia tidak tega, jelas Pak Adrian. Dia menghubungi Arini secara rahasia. Dia memberitahu Arini rencana Maya. Devan terkejut. Jadi ibu Arini tahu semuanya? Ya, Arini tahu dia harus menghilang. Dia tahu Maya akan menggunakanmu, Naira, sebagai pion pengikat Wirawan. Dia juga tahu, jika ia kembali saat itu, nyawa kalian berdua akan terancam, jelas Pak Adrian. Malam itu, Leo mengantarkan Arini ke lokasi rahasia. Arini meninggalkanmu, liontin terbelah, dan surat wasiat ini padaku. Dia memintaku menjagamu, menyembunyikanmu dengan identitas baru di panti asuhan, dan menungguku di tempat persembunyian yang sangat rahasia. Jadi, ibuku, Ibu Arini, dia masih hidup. Astika berdiri, jantungnya berdegup kencang. Pertanyaan itu, yang paling ditakuti dan paling diharapkan, kini terlontar. Kami tidak tahu, Naira, jawab Pak Adrian, nadanya berubah serius. Aku sempat berhubungan dengannya selama beberapa tahun. Dia hidup di persembunyian yang sangat jauh. Tapi, 10 tahun terakhir, dia menghilang tanpa jejak. Leo, si penculik yang bertobat itu, juga tidak tahu. Dia khawatir Maya akhirnya berhasil menemukannya. Kabar ini adalah pedang bermata dua. Ibunya masih hidup, tapi menghilang. Astika merasakan harapan yang baru muncul, segera ditimpa oleh ketakutan yang dingin. Aku harus mencarinya, kata Astika, matanya kini berkobar. Ia bukan lagi gadis yang hanya ingin menikah. Ia adalah putri yang ingin menemukan ibunya. Kau harus kuat, Naira, kata Pak Adrian. Sebelum itu, kita harus menyingkirkan Maya. Dia tidak akan menyerah. Dokumen ini adalah kuncinya. Surat wasiat ini mengalihkan 51% saham Hardinata Group, yang seharusnya jatuh ke tangan anak tunggal,
langsung kepadamu sebagai putri mahkota. Devan membaca dokumen itu, matanya melebar. Tunggu, 51%? Itu berarti Astika sekarang adalah pemegang saham mayoritas Hardinata Group. Dia adalah pemilik perusahaan ini. Tuan Wirawan mengangguk. Arini memang cerdas. Dia memprediksi ambisi Maya. Jika Maya menikahiku dan aku tidak punya putra, saham itu akan terbagi kepadaku dan Maya. Tapi jika aku punya anak, saham itu akan langsung jatuh ke tangan anakku saat dia dewasa. Tapi karena Arini tahu Maya akan mencoba menyingkirkannya, dia membuat plot twist dengan surat wasiat rahasia, menjadikan Naira sebagai pewaris langsung, mengunci kekuasaan dari tangan Maya. Plot twist yang lebih besar terungkap. Nyonya Maya telah menghina pemilik Hardinata Group yang sesungguhnya, wanita yang ia sebut gembel itu. Astika, yang dulunya hanya ingin hidup tenang, kini memegang kekuasaan. Kekuatan itu bukan tujuannya, tetapi kini menjadi senjata utamanya untuk mencari kebenaran tentang ibunya. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Pak Adrian? Tanya Astika. Kita umumkan kebenaran ini kepada publik. Kita harus menggunakan panggung yang sudah disiapkan Maya. Pernikahan ini, jawab Pak Adrian. Senyum tipisnya kembali muncul. Pernikahan? Tanya Devan dan Astika serempak. Pernikahan? Tanya Devan dan Astika serempak. Ya, pernikahan ini harus dilanjutkan, kata Pak Adrian. Tapi bukan lagi sebagai pernikahan anak gembel dengan anak konglomerat. Ini adalah pernikahan penggabungan kekuatan. Naira, kau adalah pemilik baru Hardinata Group. Devan, kau adalah pewaris yang setia. Dengan kalian menikah, posisi kalian tak terbantahkan. Maya tidak akan bisa melakukan apa-apa lagi. Devan segera memeluk Astika erat-erat. Aku akan menikahimu. Kita akan melawan ibu bersama-sama, sayang. Aku berjanji, aku akan menjadi CEO perusahaan ini, dan kita akan menggunakan semua sumber daya untuk menemukan Ibu Arini. Astika memejamkan mata, membiarkan kehangatan Devan menenangkan badai dalam dirinya. Ia mengangguk. Aku setuju. Mari kita akhiri drama ini. Di tengah ruangan itu, Nyonya Maya yang ternyata berhasil kembali menguping di balik ventilasi, mendengar semua percakapan itu. Wajahnya berubah dari panik menjadi amarah murni. Ia tidak akan membiarkan gadis panti asuhan itu, Naira, mengambil tahtanya. Ia harus bertindak. Segera. Nyonya Maya merangkak menjauh dari ventilasi. Pikirannya penuh rencana balas dendam. Ia tahu, ia harus menghancurkan dokumen itu, dan menyingkirkan Naira sebelum pengumuman besar. Malam ini, di balik kemewahan Hardinata, perang berdarah telah dimulai. Astika si gembel telah menjadi ratu yang tak terduga, dan ia siap untuk membalas semua penghinaan yang telah ia terima. Setelah Nyonya Maya disingkirkan dari ruangan, suasana di ruang pribadi itu perlahan berubah dari gejolak emosi menjadi strategi yang dingin dan terencana. Astika, kini Naira, bukan lagi hanya sekadar korban. Ia adalah pewaris sejati yang memegang bukti, dan ia siap menggunakan kekuatannya untuk membersihkan nama ibunya dan mengamankan masa depannya bersama Devan. Devan berdiri di samping Astika, memegang tangannya. Cincin perak sederhana di jari Astika, yang dulunya adalah simbol perlawanan kecil, kini terasa seperti sumpah aliansi yang tak terpisahkan. Kita harus segera bertindak, Pak Adrian, ujar Devan, suaranya tenang, menunjukkan sisi seorang pemimpin yang selama ini tersembunyi. Ibu tidak akan tinggal diam. Dia pasti akan mencari cara untuk menghancurkan dokumen ini atau mencelakai Astika. Aku sudah memikirkan itu, Devan, balas Pak Adrian, matanya tajam dan penuh perhitungan. Dokumen wasiat dan akta kelahiran Naira sudah dipindai dan dikirim ke kantor pengacaraku. Salinan aslinya akan kita simpan di tempat yang paling aman malam ini. Aku akan membawanya, kata Astika, memegang kotak kayu tuanya yang berisi dokumen asli. Kotak ini sudah melindungiku selama 25 tahun. Aku percaya padanya. Tuan Wirawan mengangkat wajahnya. Air mata penyesalan telah mengering, digantikan oleh tekad yang baru lahir. Ia akhirnya terbangun dari tidur panjang ketakutan yang mencekiknya. Aku akan membantumu, Naira. Aku harus menebus semua dosaku pada ibumu, ujar Tuan Wirawan.
Maya mengira dia menguasai perusahaan, tapi dia lupa. Aku masih punya kunci akses ke beberapa sistem vital. Aku akan membekukan semua aset yang ia pegang di luar kendali perusahaan utama malam ini juga. Kita harus lumpuhkan dia sebelum dia bergerak. Apakah ayah yakin bisa melakukannya? Tanya Devan. Nada keraguan masih tersisa setelah pengakuan ayahnya tentang ketakutan. Aku harus. Devan. Tuan Wirawan menarik napas dalam. Aku sudah terlalu lama menjadi boneka. Aku tidak akan membiarkan Maya menghancurkan putriku yang baru kutemukan lagi. Biarkan ini menjadi langkah pertamaku untuk membebaskan diriku dari penjara yang kubangun sendiri. Astika menatap Tuan Wirawan. Pria itu bukan lagi musuhnya, tetapi seorang ayah yang mencari pengampunan. Terima kasih, ayah. Saya menghargai keberanian ayah. Devan, Naira, kalian harus segera keluar dari sini. Pergilah ke tempat yang aman. Besok pagi, tepat saat konferensi pers yang dijadwalkan Maya untuk memperkenalkan Astika yang ia sebut gembel, kita akan balikan mejanya. Instruksi Pak Adrian. Bagaimana dengan Ibu Ratna? Tanya Astika cemas. Ia ingat lansia yang dipanggil pengemis itu. Dia sudah diurus Ibu Siska. Dia aman. Kita akan mengurus keselamatannya setelah ini selesai. Jawab Pak Adrian menenangkan. Perhitungan di tengah malam. Malam itu, di sebuah penthouse rahasia milik Pak Adrian, Astika dan Devan hanya ditemani ketegangan yang menyesakan. Pernikahan mereka, yang seharusnya dipenuhi cinta dan janji manis, kini menjadi markas komando sebelum pertempuran. Astika duduk di sofa, memandangi keramaian kota dari jendela kaca. Devan mendekat, memeluknya dari belakang. Kau pasti lelah, bisik Devan. Aku tidak lelah, Devan. Aku merasa hidup, jawab Astika. Selama ini, aku merasa seperti sepotong kertas kosong yang bisa diisi apa saja oleh orang lain. Sekarang aku tahu aku punya nama. Aku punya sejarah. Aku punya ibu yang berjuang untukku. Kau punya aku, kata Devan lembut, membalikkan tubuh Astika. Dan aku mencintai Astika, maupun Naira. Nama tidak mengubah hatimu. Aku tahu. Astika menyentuh wajah Devan. Terima kasih karena tidak pernah meragukanku, bahkan saat ibumu sendiri memanggilku gembel. Itu sangat berarti. Nyonya Maya selalu hidup dalam ilusi kemewahan. Dia buta. Dia tidak akan pernah melihat mutiara di balik lumpur, kata Devan. Sekarang, kita harus menghadapinya, bukan hanya untuk cinta kita, tapi untuk keadilan. Untuk Nyonya Arini. Mereka berdiskusi panjang lebar tentang rencana Pak Adrian. Devan menjelaskan struktur perusahaan Hardinata Group, detail saham, dan bagaimana Nyonya Maya mengendalikan dewan direksi. Astika mendengarkan dengan saksama. Insting bisnis yang tidak ia sadari ternyata ada di dalam dirinya. Mungkin warisan dari Nyonya Arini. Dia selalu menganggapku bodoh. Devan. Sekarang, aku akan tunjukkan padanya bahwa gadis panti asuhan ini bukanlah mangsa yang mudah, kata Astika. Tatapannya kini berubah tajam. Kita akan melakukannya bersama, janji Devan. Langkah akhir sang antagonis. Sementara itu, di Hardinata Manor yang sunyi, Nyonya Maya mengamuk dalam keheningan. Ia sudah tahu. Dia mendengar semua rencana mereka dari balik pintu. Seluruh kekuasaan yang ia bangun dengan darah dan kebohongan, kini terancam hancur oleh seorang gadis yang ia hina. Naira Adristi. Arini. Kalian tidak akan menang, desis Nyonya Maya. Ia segera menghubungi semua relasinya yang korup. Aku butuh pembekuan aset mendadak. Sekarang. Juga. Aku butuh seseorang untuk mengurus dokumen lama yang tersimpan di brankas Wirawan. Dan aku ingin tahu di mana Devan dan gadis itu bersembunyi. Nyonya Maya adalah perwujudan ambisi yang termakan api cemburu. Dia tahu Tuan Wirawan sedang mencoba memblokirnya. Namun, ia yakin koneksinya yang gelap masih bisa menyelamatkannya. Tiba-tiba, Tuan Wirawan masuk ke ruang kerja Nyonya Maya. Wajahnya tenang, tetapi matanya dingin. Aku sudah tahu semua yang kau lakukan, Maya, kata Tuan Wirawan. Suaranya mengandung otoritas yang sudah lama hilang. Aku sudah memblokir semua transfer ilegalmu. Kau tidak akan bisa mengambil apa-apa lagi. Nyonya Maya tertawa sinis.
Kau pikir kau bisa menghentikanku? Kau selalu menjadi kelinci penurut, Wirawan. Kau menikahi pembunuh istrimu sendiri karena kau takut. Dan sekarang, kau berani menantangku demi gadis gembel itu. Dia bukan gembel. Dia putriku. Naira Adristi Hardinata. Koreksi Tuan Wirawan. Dan aku tidak menantangmu. Aku hanya mengembalikan apa yang menjadi haknya. Kau sudah selesai, Maya. Semua kebohonganmu akan terungkap di hadapan publik besok. Nyonya Maya mencengkeram vas kristal di mejanya. Kau berani mengkhianatiku, Wirawan? Setelah semua yang kulakukan untukmu. Kau tidak melakukan apa-apa untukku, Maya. Kau hanya melakukan segala sesuatu untuk dirimu sendiri, balas Tuan Wirawan. Nyonya Maya mengangkat vas itu, matanya dipenuhi kegilaan. Kalau begitu, kalian semua akan hancur. Aku akan pastikan Hardinata Group tenggelam bersamaku. Dan putrimu tidak akan sempat menikmati sepeser pun. Nyonya Maya melemparkan vas itu ke arah Tuan Wirawan, yang dengan cepat menghindar. Vas itu pecah berkeping-keping. Sudah saatnya kau menghadapi konsekuensinya, Maya, ujar Tuan Wirawan. Lalu ia keluar dari ruangan itu, menguncinya dari luar. Nyonya Maya berteriak dan menggedor pintu. Wirawan, buka. Kau tidak bisa mengunciku. Kau akan menyesal. Tuan Wirawan tidak menoleh. Ia telah mengambil langkah terberat dalam hidupnya. Fajar kebenaran. Fajar menyingsing. Ini adalah hari di mana pernikahan Astika dan Devan seharusnya menjadi berita utama di majalah-majalah lifestyle. Tapi kini, ia akan menjadi berita utama karena alasan yang jauh berbeda. Astika dan Devan, mengenakan pakaian yang rapi dan elegan, tiba di markas Hardinata Group bersama Pak Adrian. Astika membawa kotak kayu tuanya di tangan, jimat kepercayaannya. Kau siap, Naira? Tanya Devan, sebelum memasuki ruang konferensi pers yang sudah dipenuhi kamera dan wartawan. Astika menarik napas panjang. Ia menoleh ke Devan, senyum tulusnya kembali. Di bawah tatapan menghina Nyonya Maya, ia mungkin adalah gembel. Tetapi hari ini, ia adalah pemilik takdirnya sendiri. Siap, Devan, jawab Astika. Aku akan tunjukkan pada Nyonya Maya, siapa sebenarnya gadis yang ia sebut gembel. Mereka melangkah masuk ke ruangan. Di belakang panggung, Tuan Wirawan berdiri dengan mata berkaca-kaca, menyaksikan putrinya yang selama ini ia abaikan, kini berdiri tegak sebagai ratu yang kembali. Pengumuman besar sebentar lagi akan dimulai, dan seluruh kota akan menyaksikan kejatuhan Nyonya Maya, dan kebangkitan Astika, si pewaris sejati. Babak konfrontasi puncak telah tiba. Ruang konferensi pers Hardinata Group dipenuhi hiruk-pikuk. Puluhan kamera menyorot, dan puluhan wartawan siap mencatat setiap kata yang terucap. Mereka datang untuk meliput konferensi pers darurat yang diumumkan oleh Nyonya Maya untuk menjernihkan kesalahpahaman pernikahan sang putra. Namun yang mereka lihat adalah pemandangan yang tak terduga. Astika dan Devan yang seharusnya bulan madu, kini berdiri di depan, didampingi oleh Pak Adrian dan Tuan Wirawan yang tampak sangat tegar, meskipun matanya sembab. Pak Adrian melangkah maju ke podium, mengabaikan mikrofon Hardinata dan menggunakan mikrofon independen yang telah disiapkannya. Ketegangan di udara terasa seperti dawai biola yang ditarik hingga hampir putus. Selamat pagi, Pak Adrian memulai, suaranya tenang, tetapi memiliki kekuatan untuk membungkam seluruh ruangan. Saya Adrian, perwakilan hukum dan wali dari ahli waris pertama Hardinata Group. Konferensi pers ini diadakan untuk satu tujuan, mengungkap kebenaran yang selama ini ditutup-tutupi oleh ambisi dan kebohongan. Seketika, kilatan blitz kamera menyala bertubi-tubi. Beberapa hari lalu, di hari pernikahan yang seharusnya suci, calon pengantin wanita, Astika Paramita, dihina di depan umum oleh Nyonya Maya Hardinata. Dia disebut gembel, sampah, dan tidak setara, ucap Pak Adrian, matanya menatap tajam ke arah kamera. Hari ini, kami hadir untuk mengumumkan, Astika Paramita bukanlah gembel. Dia adalah Naira Adristi, putri kandung Tuan Wirawan Hardinata, dan pewaris sah mayoritas Hardinata Group. Pengumuman itu menciptakan gelombang kejut yang nyata. Para wartawan berteriak, saling berebut untuk mengajukan pertanyaan. Pak Adrian mengangkat tangannya lagi,
meminta ketenangan. Kami tidak hanya membawa kata-kata. Kami membawa bukti otentik. Ia menyerahkan bundel dokumen kepada Devan, yang kemudian menyerahkannya kepada wartawan yang paling dekat. Ini adalah akta kelahiran dan surat wasiat resmi dari almarhumah Nyonya Arini Adristi, istri pertama Tuan Wirawan. Dokumen ini membuktikan bahwa Naira Adristi, yang disembunyikan sejak bayi karena ancaman pembunuhan, adalah pemegang 51% saham Hardinata Group, menjadikannya pemegang saham mayoritas. Astika melangkah maju, tangannya memegang liontin yang sudah utuh, yang kini ia kenakan di atas gaun pernikahan yang seharusnya ia kenakan. Saya berdiri di sini hari ini, bukan sebagai calon menantu, tetapi sebagai Naira Adristi, ujar Astika, suaranya lantang dan jelas, penuh martabat. Saya telah dicemooh, dihina, dan dianggap tidak layak hanya karena saya dibesarkan di panti asuhan. Tetapi, saya bangga dengan masa lalu saya. Dan hari ini, saya menuntut keadilan, bukan hanya untuk diri saya, tetapi untuk ibu kandung saya, Nyonya Arini, yang namanya telah dicemarkan. Astika menoleh ke Tuan Wirawan. Ayah, sekaranglah waktunya. Ayah harus jujur di hadapan semua orang. Tuan Wirawan melangkah ke podium. Wajahnya yang tegar kini kembali rapuh. Namun ia memancarkan ketulusan yang murni. Ia menatap ke kamera, dan kemudian ke Astika. Saya adalah pria pengecut. Tuan Wirawan memulai, suaranya bergetar. Saya membiarkan diri saya diperdaya oleh ketakutan dan ambisi. Saya percaya bahwa istri pertama saya, Nyonya Arini, telah meninggal dalam kecelakaan yang direkayasa oleh Nyonya Maya. Seluruh ruangan terdiam, hanya terdengar suara kamera yang berdetak cepat. Saya, Tuan Wirawan Hardinata, mengakui bahwa saya telah mengetahui keberadaan putri saya, Naira Adristi, selama bertahun-tahun. Tapi saya terlalu takut pada ancaman Nyonya Maya untuk menghancurkan perusahaan dan menyakiti putri saya. Saya terpaksa bungkam, mengirim uang diam-diam melalui Yayasan Amal Pak Adrian, dan membiarkan putri saya tumbuh jauh dari kemewahan dan kasih sayang ayah. Saya membiarkan dia dihina di hari pernikahannya sendiri, karena saya pikir, jika saya diam, dia akan aman. Tuan Wirawan menatap Astika, air matanya menetes, namun ia tidak menghapusnya. Maafkan ayah, Naira. Maafkan karena ayah adalah ayah yang pengecut. Ayah telah gagal melindungimu dan ibumu. Aku minta maaf pada semua yang telah kalian saksikan. Ini adalah penebusan dosaku. Pengakuan Tuan Wirawan adalah klimaks emosional yang menghancurkan semua keraguan publik. Semua orang kini tahu bahwa Tuan Wirawan bukanlah dalang kejahatan, melainkan korban manipulasi yang lama tersandera. Devan, panggil Tuan Wirawan. Putraku, aku bangga kau memiliki hati yang jauh lebih kuat dariku. Kau telah membela saudaramu dan wanita yang kau cintai. Devan melangkah maju, berdiri di antara ayah dan tunangannya. Ia melihat ke kamera dengan tatapan tanpa celah. Saya, Devan Hardinata, mendukung penuh Astika, Naira Adristi. Saya tahu siapa ibu kandung saya. Dan saya tahu ambisi jahat apa yang membuatnya melakukan ini. Saya bersaksi bahwa semua yang dikatakan ayah dan Pak Adrian adalah benar, ujar Devan. Saya ingin menegaskan, cinta saya pada Astika tidak didasari oleh kekayaan atau statusnya. Saya mencintai Astika saat dia adalah gadis panti asuhan, dan saya akan tetap mencintainya sebagai pewaris Hardinata Group. Kami akan menikah, dan kami akan memimpin perusahaan ini bersama, dengan kejujuran dan hati nurani. Ini adalah titik balik bagi Hardinata Group. Konfrontasi dengan Nyonya Maya. Saat Astika hendak berbicara lagi, pintu ruangan terbuka dengan suara keras. Nyonya Maya berhasil lolos dari pengawalan. Wajahnya dipenuhi amarah dan rambutnya berantakan, menunjukkan betapa gilanya ia. Ia tampak seperti ratu kegilaan yang kehilangan segalanya. Bohong. Semua ini bohong, teriak Nyonya Maya, menerjang ke arah podium. Surat wasiat itu palsu. Dia adalah penipu. Dia adalah gembel yang berusaha mencuri kekayaan kami. Aku adalah Nyonya Hardinata. Aku yang berhak atas semua ini. Nyonya Maya mencoba merebut dokumen dari tangan seorang wartawan, tetapi para pengawal segera menahannya. Maya, cukup.
Kau sudah selesai, perintah Pak Adrian. Polisi sudah dalam perjalanan. Kau tidak hanya menghadapi gugatan perdata atas manipulasi aset, tapi juga penyelidikan kriminal terkait percobaan pembunuhan Nyonya Arini dan ancaman terhadap Naira. Aku tidak takut. Aku punya kekuasaan. Aku akan hancurkan kalian semua. Nyonya Maya meronta-ronta. Astika menatap Nyonya Maya. Rasa sakit dan kebencian yang ia rasakan selama ini kini telah berubah menjadi kasihan yang dingin. Nyonya Maya, kata Astika, suaranya tenang dan tegas, memotong semua kegaduhan. Penghinaan yang Nyonya berikan kepada saya tidak sebanding dengan apa yang Nyonya ambil dari hidup saya. Cinta seorang ibu dan seorang ayah. Kekayaan bukanlah segalanya. Dan hari ini, saya, Naira Adristi, tidak akan membiarkan Nyonya merusak hidup kami lagi. Astika mengangkat liontin itu. Liontin ini adalah bukti. Nama saya adalah Naira Adristi. Dan saya akan menggunakan semua hak hukum saya untuk membersihkan nama ibu saya, memimpin perusahaan ini, dan mencari keberadaan ibu saya. Ini adalah janji saya. Pengumuman Astika adalah pukulan telak yang mengakhiri permainan Nyonya Maya. Di tengah ronta-ronta Nyonya Maya, tim polisi dan kejaksaan datang. Nyonya Maya akhirnya ditangkap di hadapan puluhan kamera, di tempat yang seharusnya menjadi panggung kemenangannya. Kebersamaan baru. Konferensi pers ditutup. Tuan Wirawan mendekati Astika dan memeluknya erat. Ayah berjanji, nak, ayah akan membantumu mencari ibumu. Kita akan memulainya dari awal. Astika memeluk ayahnya. Air mata haru kini menggantikan air mata kesedihan. Di saat ia dicampakkan oleh dunia, ia justru menemukan kembali ayah kandungnya. Devan memeluk keduanya. Kita adalah keluarga, ayah. Tidak ada lagi rahasia. Tidak ada lagi ketakutan. Astika menatap Devan, matanya bersinar. Kita sudah melewati badai terbesar, Devan. Dan kita masih berdiri di sini. Di luar, berita tentang skandal Hardinata Group dan identitas Astika, si Gembel, yang ternyata adalah pewaris sah, telah menyebar secepat api di padang rumput kering. Masyarakat terkejut, terharu, dan akhirnya bersimpati pada Astika. Astika dan Devan memutuskan, setelah semua drama itu, mereka tidak akan membatalkan pernikahan mereka. Cinta mereka telah teruji oleh api. Mereka akan menikah dengan sederhana, di hari yang sama, di tempat yang tenang, dan kemudian, mereka akan fokus pada babak baru. Mengelola kekayaan yang Astika warisi, mencari Nyonya Arini, dan membangun kembali keluarga mereka. Astika, si gadis sederhana, kini adalah ratu yang bermahkota kebenaran. Ia tidak hanya mendapatkan kembali statusnya, tetapi ia mendapatkan kembali keluarga yang hilang. Dan semua itu, ia dapatkan tanpa kehilangan hati dan ketulusannya. Pernikahan ini akan dilanjutkan, bukan lagi untuk memenuhi harapan Nyonya Maya, tetapi untuk mengukuhkan janji mereka di bawah langit senja. Setelah Nyonya Maya diamankan oleh pihak berwajib di tengah konferensi pers yang menggemparkan, Aula Hardinata Group, yang seharusnya menjadi panggung skandal, perlahan berubah menjadi ruang kelegaan yang penuh haru. Astika, kini Naira Adristi Hardinata, tidak lagi harus menyembunyikan identitasnya. Ia berdiri tegak, memegang kotak kayu tuanya, yang kini terasa seperti tongkat estafet kekuasaan dan kebenaran. Devan dan Tuan Wirawan segera memimpin Astika keluar dari sorotan kamera yang masih bergemuruh. Mereka menuju ruang tunggu pribadi, di mana Pak Adrian dan tim pengacaranya sudah menunggu. Semuanya sudah berjalan sesuai rencana. Naira, kata Pak Adrian, menghela napas lega. Laporan polisi sudah diterima. Dokumen wasiatmu sudah terverifikasi dan masuk ke pengadilan. Gugatan perdata dan pidana terhadap Nyonya Maya sudah didaftarkan. Astika duduk, kelelahan emosional terasa menjalar. Saya tidak pernah menyangka, Pak Adrian, bahwa kebenaran akan menjadi senjata yang begitu kuat. Kebenaran selalu memiliki kekuatan itu, nak, balas Pak Adrian. Hanya saja, seringkali kebohongan jauh lebih lantang. Tuan Wirawan duduk di dekat Astika. Wajahnya yang tegang kini tampak jauh lebih rileks, seolah beban bertonton yang dipanggulnya selama 25 tahun telah terangkat. Naira, panggil Tuan Wirawan lembut.
Ayah sudah menghubungi pengacara keluarga untuk sepenuhnya bekerja sama. Aku akan menyerahkan semua bukti yang kumiliki tentang manipulasi dan penggelapan dana yang dilakukan Maya selama ini. Aku harus menebus kesalahanku. Terima kasih, Ayah, kata Astika tulus. Ia tahu, pengakuan Tuan Wirawan di depan publik adalah pengorbanan terbesar yang bisa ia berikan. Proses hukum dan penyesalan. Beberapa hari berikutnya, berita tentang skandal Hardinata Group mendominasi semua media. Nyonya Maya dihadapkan pada serangkaian tuntutan serius. Bukti-bukti yang disajikan Pak Adrian, didukung oleh kesaksian Tuan Wirawan, sangat kuat. Di ruang tahanan kepolisian, Nyonya Maya akhirnya bertemu dengan Tuan Wirawan. Pertemuan itu bukan pertemuan suami istri, melainkan duel kata-kata terakhir di antara dua orang yang terikat oleh kebohongan. Kau menghancurkanku, Wirawan, desis Nyonya Maya. Wajahnya kini terlihat tua dan lelah tanpa topeng riasan. Kau membiarkan aku masuk, lalu kau membuangku demi gadis gembel itu. Kau menghancurkan dirimu sendiri, Maya, jawab Tuan Wirawan, nada suaranya datar, tanpa emosi, seperti danau yang membeku. Kau merancang kecelakaan untuk Arini. Kau membuatku percaya dia meninggal, dan kau membuat putriku menderita. Aku mungkin pengecut, tapi kau adalah kriminal. Aku melakukan ini untuk kita. Untuk nama Hardinata, teriak Nyonya Maya. Tidak, kau melakukannya untuk dirimu sendiri. Dan kini, kau harus membayar harganya. Tuan Wirawan berdiri. Aku datang bukan untuk mengasihani, tapi untuk memastikan kau mengakui kebenaran. Kau telah menyakiti putriku, dan itu adalah kejahatan yang tidak bisa kumaafkan. Astika memutuskan untuk bertemu Nyonya Maya setelah Tuan Wirawan. Ia pergi bersama Devan. Astika menatap wanita yang telah menghinanya habis-habisan itu. Di mata Nyonya Maya, Astika melihat bayangan yang sama sekali berbeda. Tidak ada lagi arogansi, hanya kehancuran yang tak bertepi. Kau datang untuk menertawakanku, Naira? Tanya Nyonya Maya sinis. Astika menggeleng pelan. Saya datang bukan untuk menertawakan, Nyonya. Saya datang untuk menawarkan maaf. Nyonya Maya terkejut. Maaf? Setelah semua yang kukatakan padamu? Setelah semua yang kuambil darimu? Ya, saya memaafkan semua penghinaan yang Nyonya lontarkan pada saya, ujar Astika dengan ketulusan yang murni. Saya memaafkan kata, gembel, sampah, dan semua cemoohan yang Nyonya berikan. Karena saya tahu, kata-kata itu tidak pernah mendefinisikan saya. Kata-kata itu hanya mendefinisikan rasa takut Nyonya kehilangan segalanya. Nyonya Maya menunduk, bahunya bergetar. Ia menatap Astika, dan kali ini, ia melihat bukan lagi seorang musuh, melainkan cermin dari kebaikan yang selama ini ia injak-injak. Aku minta maaf, kata Nyonya Maya. Suaranya hampir tidak terdengar, diiringi isak tangis penyesalan. Aku terlalu iri pada ketulusanmu. Aku terlalu cemburu pada cinta tulus Devan padamu. Aku takut kalau kau benar-benar menjadi menantu yang lebih baik dariku. Saya memaafkan Nyonya, kata Astika. Tetapi biarkan keadilan yang berbicara. Nyonya harus membayar harga untuk kejahatan yang Nyonya lakukan pada Nyonya Arini. Setelah itu, semoga Nyonya bisa menemukan kedamaian. Devan memeluk Astika di depan ibunya. Ia tahu, memaafkan adalah kekuatan terbesar yang dimiliki Astika. Kebenaran penuh dan pencarian Ibu Ratna. Astika dan Devan fokus pada dua hal, mengurus Hardinata Group dan mencari keberadaan Nyonya Arini. Devan kini ditunjuk sebagai CEO sementara, bekerja sama dengan Pak Adrian, sementara Tuan Wirawan berada dalam masa pemulihan emosional. Astika, sebagai pemegang saham mayoritas, mulai mempelajari seluk-beluk perusahaan. Ia membuktikan bahwa kecerdasan yang ia dapatkan dari pendidikan panti asuhan dan kerja kerasnya, jauh lebih berharga daripada gelar semata. Kau benar-benar anak ibumu, Naira, kata Tuan Wirawan suatu sore. Cerdas dan berani. Saya hanya berusaha menjadi orang yang pantas di mata ayah, balas Astika. Astika tidak lupa pada orang-orang yang tulus padanya. Ia segera mengunjungi panti jompo, kasih bunda. Ia mencari Ibu Ratna, lansia yang dipanggil, pengemis, oleh Nyonya Maya, yang kehadirannya justru memicu pengungkapan besar di pernikahan. Ibu Ratna, yang sudah kembali ke panti, tampak lebih tenang. Astika memeluknya erat-erat. Ibu, terima kasih. Ibu menyelamatkan saya, bisik Astika. Anakku, kata Ibu Ratna, matanya berbinar sebentar. Kamu sudah kembali. Jangan pergi lagi.
Astika memutuskan untuk memberikan perlindungan dan perawatan terbaik untuk Ibu Ratna dan semua lansia di panti. Ia dan Devan mendirikan yayasan di bawah nama Nyonya Arini, yang fokus pada perawatan lansia dan pendidikan anak panti asuhan. Astika ingin memastikan bahwa tidak ada lagi anak panti asuhan yang dicemooh karena latar belakangnya. Ia mengubah kata gembel menjadi gelar kehormatan. Janji yang diperbarui. Malam harinya, Astika dan Devan berada di balkon apartemen Astika, tempat mereka pertama kali berjanji di bawah langit senja. Apartemen itu kini kosong. Mereka akan segera pindah ke rumah baru mereka yang penuh kenangan. Kita sudah melewati ini, Devan, kata Astika, memandangi cincin perak sederhana yang kini bersanding dengan cincin berlian mahal yang diberikan Nyonya Maya, yang Astika putuskan untuk tetap dikenakan, sebagai pengingat akan masa lalu. Kita melewati api, sayang. Dan kita keluar sebagai emas, balas Devan, memeluknya dari belakang. Kita akan menikah. Hari ini, besok, kapanpun. Dengan sederhana, di hadapan ayah, Pak Adrian, dan Bunda Rina. Dan tentu saja, di hadapan Ibu Ratna dan Ibu Siska. Aku setuju, Astika berbalik. Aku ingin pernikahan yang tulus, yang berlandaskan cinta sejati, bukan status. Aku ingin semua orang tahu bahwa ketulusan adalah mahkota yang jauh lebih berharga daripada kekayaan atau status. Kita akan cari Ibu Arini bersama-sama, Naira. Hardinata Group akan kita gunakan untuk mencari ibumu ke seluruh dunia. Aku janji, ucap Devan, mencium kening Astika. Malam itu, mereka berdua merencanakan pernikahan yang baru. Pernikahan yang akan menutup babak penuh cemoohan dan kebohongan, dan membuka babak baru penuh harapan. Astika telah memaafkan, mendapatkan ayahnya, dan siap memulai hidup baru sebagai Naira Adristi, wanita yang membuktikan bahwa latar belakang sederhana tidak bisa memadamkan cahaya takdir yang besar. Beberapa bulan berlalu sejak kekacauan di hari pernikahan yang sesungguhnya menjadi babak pengadilan publik bagi Nyonya Maya. Proses hukum berjalan cepat, didukung oleh bukti kuat dari Pak Adrian dan kesaksian Tuan Wirawan. Nyonya Maya akhirnya menerima hukuman setimpal atas kasus manipulasi aset dan perannya dalam konspirasi yang menyebabkan hilangnya Nyonya Arini. Kehidupan mewah yang ia bangun di atas kebohongan dan ambisi kini telah runtuh, menjadi debu sejarah yang pahit bagi keluarga Hardinata. Di tengah semua itu, Astika, Naira Adristi Hardinata, dan Devan fokus membangun kembali fondasi kehidupan mereka. Hardinata Group mengalami restrukturisasi besar-besaran. Devan, didukung penuh oleh Astika, mengambil alih posisi CEO, membawa napas baru yang bersih dan berintegritas. Hardinata Group bukan lagi tentang mengejar kekayaan buta, tapi tentang membangun dengan hati, ujar Devan dalam rapat dewan direksi pertamanya. Astika, sebagai pemegang saham mayoritas dan kini menjabat sebagai kepala yayasan amal, bertugas memastikan aspek sosial dan etika selalu menjadi prioritas utama perusahaan. Sebuah upacara yang sederhana. Astika dan Devan memutuskan untuk tetap melangsungkan pernikahan, tetapi dengan cara mereka sendiri. Tidak ada lagi aula mewah yang berlebihan, tidak ada lagi tamu elit yang menghakimi. Mereka memilih taman kecil di tepi kota, dihiasi dengan bunga-bunga lokal yang sederhana namun wangi, pada sore hari, persis saat langit menyajikan palet senja yang menjadi saksi janji pertama mereka. Di hari bahagia itu, Astika mengenakan gaun putih polos yang ia pilih di awal, gaun yang pernah dicemooh Nyonya Maya. Di jarinya, cincin perak sederhana itu kini bersinar terang, ditemani cincin berlian yang dihiasi berlian kecil, yang dipilih Devan sendiri, sebagai simbol bahwa ketulusan dan kemewahan bisa berjalan beriringan jika didasari cinta yang benar. Hanya ada segelintir tamu yang hadir, Tuan Wirawan yang tampak jauh lebih muda dan bahagia, Pak Adrian sebagai wali resmi Astika, Bunda Rina dari panti asuhan, dan Ibu Siska yang datang bersama Ibu Ratna. Lansia yang pernah disebut pengemis, itu kini duduk di barisan depan, tersenyum tenang, mengenakan kebaya baru yang dihadiahkan Astika. Sebelum upacara dimulai, Tuan Wirawan mendekati Astika, memegang tangannya yang terbungkus sarung tangan putih. "Nak, ayah sudah kehilangan banyak waktu," bisik Tuan Wirawan, matanya berkaca-kaca. "Ayah sudah gagal dalam banyak hal, tapi ayah bersyukur, takdir membawamu kembali. Terima kasih karena telah memaafkan ayah." "Ayah, saya sudah lama memaafkan," jawab Astika tulus. "Kita adalah keluarga, dan kita akan mencari Ibu Arini bersama-sama." Tuan Wirawan mengangguk. Ia mengiringi putrinya ke altar. Janji suci di bawah langit senja. Devan menatap Astika yang berjalan ke arahnya. Ia melihat bukan lagi gadis, gembel, yang dicemooh, bukan pula pewaris Hardinata Group yang berkuasa, melainkan wanita yang ia cintai seumur hidupnya, yang jiwanya telah teruji oleh api. Di hadapan Pak Adrian yang bertindak sebagai saksi, mereka bertukar janji. Devan memegang tangan Astika erat-erat. "Astika, Naira, hari ini, aku menikahi wanita yang paling kuat, tulus, dan penyayang di dunia. Aku mencintaimu saat kau hanya memiliki dirimu sendiri, dan aku mencintaimu saat kau membawa seluruh takdir Hardinata. Kau adalah takdirku. Aku berjanji, aku akan selalu membelamu, menghormatimu, dan menemanimu mencari kebenaran, seberat apapun jalannya." Astika membalas, suaranya dipenuhi janji yang tak tergoyahkan. "Devan, kau adalah pahlawanku. Kau adalah satu-satunya orang yang melihat mutiara di balik semua cemoohan. Aku berjanji, aku akan menjadi istri, rekan, dan belahan jiwa yang setia. Aku tidak akan pernah melepaskan ketulusan yang kita pegang erat, bahkan di tengah kekuasaan terbesar."
Mereka bertukar cincin perak rahasia mereka, yang kini menjadi lambang tak lekang oleh waktu dari awal cinta mereka yang sederhana. Mereka berciuman, dan saat itu juga, matahari terbenam, mewarnai langit dengan emas dan ungu, seolah alam semesta memberikan restu terindah bagi persatuan mereka. Harapan baru dan pencarian berlanjut. Setelah upacara sederhana itu, Astika dan Devan tidak langsung pergi berbulan madu. Mereka memutuskan untuk menghabiskan malam pertama di rumah baru yang sederhana, jauh dari kemewahan Hardinata Manor yang penuh kenangan pahit. Malam itu, mereka duduk berdua, memandangi liontin hati utuh yang kini menjadi warisan tak ternilai Astika. Besok, tim investigasi baru kita akan terbang ke Eropa. Mereka akan mengikuti petunjuk yang ditinggalkan Leo, si mantan penculik, kata Devan, suaranya penuh harapan. Aku percaya, kita akan menemukannya, Devan, ujar Astika, memegang liontin itu. Aku bisa merasakannya. Ibuku pasti masih hidup. Dia berjuang agar aku aman. Sekarang giliran aku yang berjuang untuknya. Dan aku akan menemanimu, janji Devan. Sebagai CEO Hardinata Group, aku akan mengerahkan semua sumber daya. Pencarian Nyonya Arini akan menjadi misi utama perusahaan ini. Astika tersenyum, menyandarkan kepalanya di bahu Devan. Ia tahu, hidup mereka baru saja dimulai. Mereka telah membuktikan bahwa cinta sejati mampu menaklukkan cemoohan, konspirasi, dan ambisi keji. Kisah Astika si Gembel, yang ternyata adalah Naira Adristi, pewaris sejati Hardinata Group, menjadi dongeng modern yang menyebar cepat. Masyarakat memuji ketulusan Devan, keberanian Tuan Wirawan yang akhirnya bertobat, dan yang terpenting, martabat Astika yang tak pernah goyah. Astika dan Devan akhirnya menemukan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan mereka bukanlah hasil dari pernikahan mewah, melainkan dari keberanian untuk mempertahankan kebenaran dan ketulusan hati mereka di tengah badai terbesar. Keluarga Hardinata menemukan kembali keutuhan dan kebahagiaan yang telah lama hilang. Dan semua itu berkat cinta tulus dari seorang gadis yang pernah dihina sebagai gembel. Mereka membuktikan, cinta sejati adalah kekuatan tertinggi yang melebihi segala kekuasaan dan kekayaan dunia. Tamat.